Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rania. Pernahkah kamu merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia? Hanya untuk dijatuhkan ke dasar neraka dalam satu malam. Apa yang ku dengar di balik pintu kamar mandi malam itu? Bukan hanya menghancurkan hatimu, tapi mengubahku dari istri yang patuh menjadi seorang wanita pendendam yang dingin. Simak kisahku, dan rasakan sendiri bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang yang kamu anggap malaikat pelindungmu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan deras mengguyur kota Semarang malam ini. Suara rintiknya yang menghantam genting rumah mewah kami di kawasan Bukit Sari terdengar seperti irama musik yang menenangkan, sekaligus mencekam. Aku berdiri di depan cermin besar setinggi 2 meter di dalam kamar utama kami, menatap pantulan seorang wanita berusia 28 tahun yang sedang berusaha terlihat sempurna. Gaun tidur berbahan satin berwarna merah marun membalut tubuhku. Warna ini adalah warna kesukaan Mas Rian. Rambutku yang biasanya ku ikat asal-asalan saat mengurus rumah, kini tergerai indah dengan gelombang lembut di ujungnya. Aroma parfum melati dan vanila menguar memenuhi ruangan. Wangi yang kami pilih bersama saat bulan madu di Bali 5 tahun lalu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. 5 tahun. Ya sudah 5 tahun aku dan Mas Rian mengarungi bahtera rumah tangga ini. 5 tahun yang bagi sebagian orang mungkin terasa singkat. Tapi bagimu adalah perjalanan panjang penuh doa dan air mata. Aku melirik jam dinding digital di atas nakas. Pukul 7 malam lewat 15 menit. Mas Rian belum pulang. Tapi pesan singkatnya tadi sore mengatakan bahwa dia akan berusaha pulang lebih awal demi makan malam romantis yang sudah kusiapkan. Aku berjalan pelan keluar kamar, menuruni tangga melingkar menuju ruang makan. Di sana di atas meja jati Jepara yang kokoh, lilin-lilin aromaterapi sudah menyala, memantulkan cahaya keemasan pada piring-piring porselen putih yang ku tata rapi. Di tengah meja tersaji hidangan istimewa yang ku masak sejak pukul 2 siang tadi. Iga bakar madu dengan sambal matah, sup buntut yang kuahnya bening namun kaya rempah, dan puding coklat sebagai penutup. Semuanya adalah makanan favorit suamimu. Sambil merapikan letak serbet, pikiranmu melayang ke masa lalu. Mengingat betapa Mas Rian dulu berjuang mati-matian untuk mendapatkan restu orang tuamu. Dia hanyalah karyawan biasa waktu itu. Sementara ayahku menginginkan menantu yang sudah mapan. Namun Mas Rian tidak menyerah. Dia bekerja keras siang dan malam, hingga akhirnya bisa mendirikan perusahaan kontraktor sendiri. Dan lihatlah kami sekarang. Tinggal di salah satu kawasan elit di Semarang dengan segala kemewahan yang dulu hanya ada dalam mimpi. Alhamdulillah, rezeki kami mengalir deras. Mas Rian selalu bilang semua ini berkat doa istri solehah yang menunggunya di rumah. Tapi ada satu hal yang membuat hatimu sering terasa nyeri. Satu hal yang membuat rumah besar ini terkadang terasa begitu sunyi dan dingin. Bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Suara tangis bayi. Sampai detik ini Allah belum mempercayakan malaikat kecil itu kepada kami. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang tiba-tiba datang. Dokter bilang tidak ada masalah serius pada rahimmu. Begitu juga dengan Mas Rian. Kami hanya perlu bersabar. Namun tekanan dari keluarga besar, tatapan tetangga, dan pertanyaan basa-basi dari teman arisan seringkali membuatku merasa gagal sebagai wanita sempurna. Untungnya Mas Rian tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Setidaknya itulah yang dia tunjukkan di depanmu. Setiap kali aku menangis setelah melihat hasil tes kehamilan yang negatif, dia akan memelukku erat dan berbisik lembut. Tidak apa-apa sayang, kita pacaran dulu saja sepuasnya, toh punya kamu saja sudah cukup buat aku bahagia. Kata-kata itu selalu menjadi obat bagimu, membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Itulah sebabnya malam ini aku ingin memberikan kejutan yang berbeda. Bukan sekadar makan malam. Aku ingin menciptakan kenangan yang lucu, romantis,
Dan sedikit nakal untuk menyegarkan hubungan kami yang belakangan ini terasa agak datar karena kesibukannya. Belakangan ini Mas Rian memang sangat sibuk. Proyek pembangunan hotel di daerah Simpang 5 menyita banyak waktunya. Dia sering pulang larut malam. Bahkan kadang tidak pulang dengan alasan menginap di lokasi proyek untuk mengawasi pengecoran. Awalnya aku curiga. Naluri perempuanmu sempat berbisik ada yang tidak beres. Pernah suatu malam aku mencium aroma parfum wanita yang asing di kemeja kerjanya saat hendak mencuci. Baunya manis menyengat. Sangat berbeda dengan parfummu yang lembut. Tapi saat kutanya, Mas Rian dengan santai menjawab bahwa itu mungkin bau parfum klien atau staf pemasarannya saat rapat di ruangan tertutup. Aku mempercayainya. Aku memaksa dirimu untuk percaya. Mas Rian adalah laki-laki yang taat beribadah. Dia tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan sering mengingatkanmu untuk mengaji. Mana mungkin laki-laki yang takut pada Allah akan mengkhianati istrinya. Pikirku waktu itu kecurigaanmu hanyalah bisikan setan yang ingin merusak rumah tangga kami. Maka malam ini aku ingin menebus rasa bersalahku karena sempat meragukannya. Aku kembali ke kamar tidur utama di lantai 2. Rencanamu sudah matang. Aku tidak akan menyambutnya di depan pintu utama seperti biasa. Itu terlalu membosankan. Aku ingin membuat kejutan yang akan membuatnya tertawa lepas lalu memelukku erat. Aku mematikan lampu utama kamar tidur. Membiarkan ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya lampu tidur yang remang-remang dan beberapa lilin kecil yang kuletakkan di sudut ruangan. Suasananya menjadi sangat romantis dan intim. Matamu tertuju pada pintu kamar mandi dalam. Kamar mandi kami cukup luas. Dengan tempat berendam besar dan area pancuran yang terpisah kaca bening. Pintu kamar mandi itu terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh. Sebuah ide jahil melintas di kepalamu. Bagaimana kalau aku bersembunyi di sana? Aku tersenyum sendiri membayangkan skenarionya. Mas Rian akan masuk kamar bingung melihat kamar kosong dan gelap. Dia akan memanggil namamu. Mungkin dia akan panik sedikit. Lalu saat dia mendekat ke arah meja rias atau lemari, aku akan melompat keluar dari kamar mandi sambil berteriak kejutan selamat ulang tahun pernikahan sayang. Dia pasti akan kaget setengah mati lalu kami akan tertawa bersama. Sederhana tapi aku yakin momen seperti itu yang kami butuhkan untuk merekatkan kembali keintiman yang mulai renggang. Jam dinding menunjukkan pukul 7.30 malam. Tiba-tiba sorot lampu mobil menembus kaca jendela kamar yang tirainya sedikit terbuka. Cahayanya menyapu dinding kamar sekejap sebelum menghilang. Jantungmu berdegup kencang. Itu pasti dia. Aku mendengar suara gerbang otomatis terbuka perlahan. Suara mesin mobil Pajero Sport miliknya terdengar halus namun bertenaga memasuki garasi. Bunyi bip 2 kali menandakan mobil sudah terkunci. Ya Allah, kenapa aku jadi gugup begini seperti anak remaja yang baru pertama kali mau kencan. Padahal dia suamimu sendiri. Laki-laki yang sudah tidur di sampingku selama 1825 malam. Dengan langkah cepat namun hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh. Aku berlari kecil menuju kamar mandi. Aku masuk ke dalamnya tapi tidak menutup pintunya rapat-rapat. Aku membiarkan celah sekitar 5 cm. Cukup untuk aku mengintip keluar dan melihat situasi di dalam kamar tidur. Namun cukup sempit agar aku tidak langsung terlihat dari luar. Aku mematikan lampu kamar mandi. Kini aku berdiri dalam kegelapan total di balik pintu. Hanya ada sedikit bias cahaya remang dari kamar tidur yang masuk melalui celah pintu. Ubin marmer terasa dingin di telapak kakimu yang telanjang. Kontras dengan darahku yang berdesir panas karena adrenalin. Suara pintu utama di lantai bawah terdengar dibuka. Ada jeda beberapa detik. Mungkin dia sedang melepas sepatu. Aku menahan napas. Telingamu menajam mencoba menangkap setiap detail suara dari lantai bawah. Rumah kami yang berkonsep ruang terbuka membuat suara langkah kaki cukup terdengar. Apalagi saat suasana sunyi begini. Tap, tap, tap. Suara langkah kakinya menaiki tangga. Langkahnya terdengar berat dan lambat. Bukan langkah seseorang yang bersemangat ingin segera bertemu istri. Melainkan langkah seseorang yang memikul beban berat atau mungkin sekadar kelelahan luar biasa. Rasa kasihan menyergap hatimu. Maafkan aku ya mas batinmu.
Sebentar lagi lelahmu akan hilang. Aku akan memijat punggungmu dan melayanimu sebaik mungkin malam ini. Langkah kaki itu semakin dekat. Kini dia sudah berada di lorong depan kamar kami. Aku meremas gaun tidurku dengan gugup. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganmu. Inilah saatnya. Gagang pintu kamar ditekan ke bawah. Pintu terbuka perlahan. Sosok tinggi tegap itu masuk ke dalam kamar. Dari celah pintu kamar mandi tempatku mengintip, aku bisa melihat bayangan tubuhnya dengan jelas berlatar cahaya lampu lorong. Dia masih mengenakan kemeja biru muda yang kupakaikan tadi pagi. Namun kini lengannya sudah digulung sampai siku dan kancing teratasnya terbuka. Dasinya sudah tidak ada mungkin dilepas di mobil. Anehnya dia tidak memanggil namamu. Biasanya setiap kali pulang kerja hal pertama yang dia lakukan adalah berteriak sayang aku pulang atau assalamualaikum bidadariku. Tapi malam ini dia masuk dalam diam. Dia menutup pintu kamar dengan gerakan kaki lalu menyandarkan punggungnya di pintu itu sejenak sambil menghela napas panjang. Wajahnya terlihat di bawah sorotan lampu tidur yang temaram. Wajah itu bukan wajah lelah biasa. Itu wajah seseorang yang sedang kesal. Atau marah. Aku yang sudah siap untuk melompat keluar mengurungkan niatku. Instingmu mengatakan tunggu sebentar. Ada aura yang berbeda dari suamimu malam ini. Jangan keluar dulu, tunggu sampai perasaannya sedikit membaik, pikirku. Mungkin dia ada masalah berat di proyek. Kalau aku kagetkan sekarang takutnya dia malah marah sungguhan. Mas Rian berjalan menuju tempat tidur. Dia melihat hiasan kelopak mawar yang kutabur di atas kasur membentuk hati. Dia melihat lilin-lilin itu. Reaksinya membuat hatimu mencelos. Dia tidak tersenyum. Dia tidak terlihat terharu. Dia justru mendengus kasar. Sebuah dengusan yang menyiratkan rasa muak. Dia melempar tas kerjanya begitu saja ke atas tumpukan kelopak mawar yang sudah kususun dengan penuh cinta itu. Membuat kelopaknya berhamburan berantakan. Cih! Desisnya pelan. Tapi cukup keras untukku dengar dari balik pintu kamar mandi. Norak banget sih. Dek. Dadamu seperti dipukul palu godam. Kata-kata itu. Nada bicaranya. Itu bukan Mas Rian yang ku kenal. Mas Rian yang ku kenal selalu menghargai sekecil apapun usahamu. Bahkan saat masakanmu keasinan pun dia tetap memujinya. Kenapa dia bilang kejutanmu norak? Air mata seketika menggenang di pelupuk matamu. Rencanamu untuk memberinya kejutan hancur seketika. Rasanya aku ingin keluar sekarang memarahinya dan bertanya kenapa dia bersikap kasar begitu di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi tubuhmu kaku. Kakimu seperti dipaku ke lantai kamar mandi. Rasa takut yang tidak beralasan tiba-tiba mencekamku. Mas Rian kemudian duduk di tepi kasur membelakangimu. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Layar ponselnya menyala terang menerangi wajahnya yang terlihat tegang. Jarinya bergerak cepat di atas layar lalu dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Dia menelepon seseorang. Siapa yang dia telepon jam segini? Rekan bisnis. Aku menajamkan pendengaran. Jarak antara kasur dan pintu kamar mandi hanya sekitar 4 meter. Suasana kamar yang sunyi senyap membuat setiap tarikan napasnya pun bisa ku dengar. Nada sambung telepon berhenti. Seseorang di seberang sana mengangkatnya. Dan saat Mas Rian mulai berbicara dunia di sekelilingmu rasanya berhenti berputar. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara ketus yang tadi mendesis kata norak. Itu adalah suara lembut, manja, dan penuh kasih sayang. Suara yang dulu dia gunakan untuk merayumu saat kami masih pacaran. Suara yang selama ini ku anggap hanya milikmu seorang. Halo sayang. Ucapnya dengan nada bergetar mesra. Iya cintaku, aku sudah sampai di rumah neraka ini. Capek banget rasanya harus pura-pura terus. Tanganmu gemetar hebat hingga aku harus menutup mulutmu sendiri dengan kedua tangan agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Rumah neraka. Dia menyebut rumah kami. Istana yang kami bangun dengan cinta dan doa ini sebagai rumah neraka. Matamu membelalak lebar menatap punggung laki-laki yang selama ini kucium tangannya setiap pagi. Siapa dia sebenarnya? Dan siapa wanita yang dipanggilnya cinta di seberang sana? Aku ingin lari. Aku ingin menutup telinga. Tapi rasa penasaran yang menyakitkan memaksamu untuk tetap diam mematung di sana.
Menyerap setiap kata yang akan menghancurkan hidupmu dalam hitungan detik. Ini baru permulaan dari mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Bahkan dalam ketakutan terliarku sekalipun. Udara di dalam kamar mandi yang sempit ini mendadak terasa sesak. Oksigen seolah lenyap disedot oleh kalimat menyakitkan yang baru saja keluar dari mulut laki-laki itu. Laki-laki yang 5 tahun lalu mengucap janji suci di depan penghulu dan orang tuamu. Aku masih berdiri mematung di balik pintu. Tanganmu mencengkeram erat pinggiran wastafel marmer. Kukumu memutih. Menahan gejolak amarah dan rasa tidak percaya yang bercampur aduk menjadi satu gumpalan mual di perutmu. Mas Rian masih duduk di tepi ranjang. Punggungnya yang tegap terlihat rileks. Sangat kontras dengan tubuhmu yang gemetar hebat. Dia tertawa kecil. Sebuah tawa renyah yang biasanya membuat hatimu meleleh. Tapi malam ini tawa itu terdengar seperti gesekan pisau berkarat yang mengiris gendang telingamu. Iya sayang. Sabar dong. Ucapnya lagi pada ponsel yang menempel di telinganya. Kamu pikir aku betah lama-lama sama perempuan membosankan kayak dia? Tiap hari isinya cuma nanya Mas mau makan apa? Mas capek enggak? Mas jangan lupa sholat. Hadeh. Lama-lama kuping aku panas dengarnya. Sok suci banget. Air matamu menetes tanpa permisi. Jatuh membasahi gaun tidur satin yang ku siapkan khusus untuk malam ini. Jadi selama ini perhatianmu dianggap gangguan. Jadi selama ini ibadahmu dianggap kepalsuan di matanya. Padahal demi Allah, semua yang kulakukan adalah bentuk pengabdianmu sebagai istri. Aku menekan dadamu yang terasa nyeri. Sakit sekali. Lebih sakit daripada saat dokter memvonis bahwa rahimmu lemah. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dialog selanjutnya membuat darah di sekujur tubuhmu berhenti mengalir. Wajahmu yang tadi merah padam karena tangis kini berubah pucat pasi. Sedingin mayat. Masalah rumah gimana? Aman. Tanya Mas Rian menjawab pertanyaan dari wanita di seberang sana. Tenang aja Cantika. Sertifikat rumah di Bukit Sari ini memang atas nama dia. Warisan dari bapaknya yang sombong itu. Makanya aku nggak bisa cerain dia sekarang. Kalau aku gugat cerai sekarang aku keluar dari rumah ini cuma bawa baju di badan. Rugi bandar dong aku. Kita butuh modal buat nikah nanti. Cantika. Nama itu terngiang di kepalamu. Cantika. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Aku memutar otakmu yang buntu. Mencoba mengingat-ingat. Dan bayangan itu muncul. Cantika adalah sekretaris baru di kantornya yang pernah dikenalkan Mas Rian padaku 6 bulan lalu saat acara makan malam perusahaan. Wanita muda. Cantik. Tubuhnya ramping dan pakaiannya selalu modis. Waktu itu aku bahkan sempat memuji kecantikannya di depan Mas Rian. Dan Mas Rian hanya tersenyum tipis sambil berkata biasa saja kok yang cantikan juga kamu. Ternyata itu semua dusta. Di belakang punggungmu mereka sudah merencanakan kehancuranmu. Aku kira pengkhianatan ini hanya sebatas fisik. Hanya sebatas nafsu laki-laki yang tidak terkendali. Tapi ternyata motifnya jauh lebih keji. Harta. Mas Rian mengincar rumah ini. Rumah yang dibeli oleh almarhum ayahmu sebagai hadiah pernikahan kami. Rumah yang sertifikatnya memang masih atas namamu karena ayah berpesan agar aku punya pegangan jika terjadi sesuatu. Ternyata firasat ayah benar. Kamu jangan khawatir soal si mandul itu. Lanjut Mas Rian dengan nada yang semakin santai. Kata-kata mandul itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Seolah-olah kekuranganmu adalah lelucon baginya. Padahal dialah orang yang paling sering menghiburmu saat aku menangis karena belum hamil. Dialah yang selalu bilang tidak apa-apa. Ternyata di belakangmu dia menjadikan kesedihanmu sebagai bahan tertawaan bersama pelakor itu. Rasanya aku ingin mendobrak pintu ini sekarang juga. Menerjangnya. Mencakar wajahnya yang sok polos itu. Tapi ada kekuatan lain yang menahanmu. Sebuah insting bertahan hidup yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan dan harta. Firasatmu mengatakan ada hal yang lebih mengerikan yang akan terungkap. Dan benar saja. Kalimat Mas Rian berikutnya membuat lututmu benar-benar lemas, hingga aku harus berpegangan pada dinding kamar mandi agar tidak ambruk ke lantai. Rencana kita berjalan mulus kok.
Kamu ingatkan vitamin impor yang kamu belikan lewat teman kamu di Singapura itu? Iya, yang botol biru. Tiap pagi aku campurin bubuk itu ke jus jeruk dia. Dia pikir itu vitamin penyubur kandungan. Bodoh banget emang istri aku itu. Nurut aja disuruh minum apa aja. Tanganku refleks menutup mulutmu rapat-rapat. Mataku terbelalak ngeri. Jus jeruk. Setiap pagi sebelum berangkat kerja Mas Rian selalu membuatkanmu segelas jus jeruk segar. Dia bilang itu bentuk kasih sayangnya. Dia bilang dia ingin memastikan aku sehat dan siap untuk hamil. Dia sendiri yang memeras jeruknya. Dia sendiri yang mengaduknya. Dan dia akan menunggu sampai aku menghabiskan tetes terakhir sebelum dia berangkat ke kantor. Aku selalu meminumnya dengan perasaan haru. Merasa menjadi wanita paling beruntung memiliki suami yang begitu perhatian. Ternyata, itu racun. Seketika memorimu berputar pada kejadian 3 bulan terakhir. Kepalaku sering pusing hebat. Rambutmu rontok parah setiap kali disisir. Kulitmu yang dulu cerah perlahan menjadi kusam dan pucat. Bahkan kuku jarimu sering terlihat kebiruan. Aku sudah periksa ke dokter umum di dekat Simpang 5. Tapi dokter hanya bilang aku stres dan kelelahan. Dokter menyarankan aku untuk istirahat. Ternyata bukan stres. Suamimu sendiri yang meracunimu perlahan-lahan. Efeknya emang nggak langsung mati sayang. Jelas Mas Rian lagi seolah sedang menjelaskan presentasi proyek. Kalau langsung mati nanti polisi curiga. Harus pelan-pelan. Biar kelihatan kayak sakit alami. Gagal organ. Atau serangan jantung. Sekarang dia udah sering ngeluh pusing dan mual kan. Itu tandanya ginjal dia udah mulai rusak. Tinggal tunggu waktu aja. Begitu dia lewat. Rumah. Asuransi jiwa. Deposito. Semuanya jatuh ke tangan aku sebagai ahli waris tunggal. Kita bakal kaya raya sayang. Kita bisa pindah ke Eropa kayak impian kamu. Biadab. Iblis. Kata-kata itu berteriak di dalam kepalamu. Tapi lidahmu keluh. Tubuhmu menggigil bukan karena dingin tapi karena ketakutan yang amat sangat. Laki-laki yang tidur di sebelahmu. Laki-laki yang memelukmu setiap malam. Ternyata adalah pembunuh berdarah dingin yang sedang menunggu kematianmu. Aku menatap botol sabun cair di rak kamar mandi. Benda-benda di sekitarmu tampak berbayang karena air mata yang menggenang. Aku merasa mual. Sangat mual. Menyadari bahwa racun itu mungkin sedang menggerogoti tubuhmu saat ini juga. Rasa cinta yang 5 tahun ini kupupuk dengan setia seketika berubah menjadi abu. Hangus terbakar oleh api kebencian yang menyala-nyala. Tidak ada lagi Mas Rian suami yang soleh. Tidak ada lagi Mas Rian imam keluarga. Yang ada di luar sana hanyalah seorang monster bertopeng manusia. Mas Rian tiba-tiba tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Oke. Udah dulu ya sayang. Aku mau mandi dulu. Badan lengket semua seharian di proyek. Lagian si mandul itu kayaknya bentar lagi pulang. Aku harus pasang muka manis lagi. Males banget sebenarnya. Tapi demi masa depan kita. Aku harus akting jadi suami siaga. I love you Cantika. Suara sambungan telepon diputus. Hening. Hanya suara hujan di luar yang masih setia menemani kesunyian mencekam di kamar ini. Namun keheningan ini justru lebih menakutkan bagimu. Karena kalimat terakhirnya tadi. Aku mau mandi dulu. Jantungmu seakan melompat keluar dari rongga dada. Dia mau mandi. Itu artinya dia akan masuk ke sini. Ke kamar mandi ini. Tempat di mana aku sedang bersembunyi. Tempat di mana aku mendengar semua rencana busuknya. Jika dia menemukanmu di sini. Jika dia tahu aku mendengar semuanya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membunuhmu saat ini juga? Dia sudah meracunimu selama 3 bulan. Menghabisi nyawamu dengan tangan kosong bukanlah hal sulit baginya. Apalagi di rumah sebesar ini. Dengan suara hujan yang menyamarkan teriakan. Tidak ada yang akan mendengarmu. Aku harus berpikir cepat. Otakmu berpacu dengan waktu. Pintu kamar mandi ini tidak bisa dikunci dari dalam tanpa menimbulkan suara klik yang keras. Jika aku menguncinya dia akan curiga kenapa pintu kamar mandi terkunci padahal aku belum pulang. Jika aku keluar sekarang aku tidak punya kesiapan mental untuk berhadapan dengannya. Wajahmu basah oleh air mata.
Mataku bengkak. Dia pasti tahu aku menangis. Langkah kaki terdengar mendekat. Cep, cep, cep. Lantai kayu parket di kamar tidur berderit pelan menahan beban tubuhnya. Dia berjalan menuju arah pintu kamar mandi. Bayangan tubuhnya semakin membesar di celah pintu. Aku bisa mendengar suara gesekan kancing kemejanya yang dilepas satu persatu. Ya Allah, lindungi hamba-Mu. Jerit batinmu. Aku mundur perlahan. Sangat pelan. Tumitmu menyentuh pinggiran tempat berendam. Tidak ada tempat sembunyi lain. Tirai pancuran. Hanya itu satu-satunya harapanmu. Tirai plastik berwarna putih susu yang menggantung di sudut ruangan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku melangkah masuk ke dalam area pancuran. Menarik tirai itu perlahan-lahan. Berusaha agar cincin pengait tirai tidak berbunyi saat bergeser di tiang besi. Tanganmu gemetar hebat. Baru saja aku menutup tirai dengan sempurna. Pintu kamar mandi didorong terbuka lebar. Klek. Cahaya lampu dari kamar tidur masuk lebih banyak. Lalu saklar lampu kamar mandi ditekan. Klik. Cahaya putih terang benderang seketika membanjiri ruangan. Aku memejamkan mata di balik tirai. Menahan napas. Berdoa dalam hati agar dia tidak membuka tirai ini. Jarak kami hanya terpisahkan oleh selembar plastik tipis. Aku bisa mendengar napasnya. Aku bisa mencium aroma keringat campur parfum mahalnya yang kini terasa menjijikan. Mas Rian bersenandung kecil. Lagu cinta yang sering kami nyanyikan di mobil. Ironis sekali. Dia bersiul-siul santai sambil menyalakan keran wastafel. Suara air mengalir deras. Dia sedang mencuci muka. Aku mengintip sedikit dari celah kecil di pinggir tirai. Jantungmu rasanya mau pecah. Aku melihatnya dari pantulan cermin wastafel. Dia menatap wajahnya sendiri di cermin sambil tersenyum miring. Senyum kemenangan seorang penjahat. Dia mengusap wajahnya yang basah dengan handuk kecil milikmu. Handuk yang kucuci dengan tanganmu sendiri. Tiba-tiba gerakannya terhenti. Dia menatap ke bawah. Ke lantai. Darahmu tersirap. Sandal rumahmu. Aku lupa melepas sandal rumahmu saat masuk ke kamar mandi tadi. Dan sekarang sandal bulu berwarna merah muda itu tergeletak manis tepat di depan kloset duduk. Tidak jauh dari tempat dia berdiri. Jelas sekali bahwa ada orang di dalam ruangan ini. Mata Mas Rian di cermin menyipit. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Digantikan oleh tatapan tajam dan waspada. Dia mematikan keran air. Suasana kembali hening. Hanya ada suara tetesan air dari keran yang tidak rapat. Ces, ces, ces. Dia memutar tubuhnya perlahan. Menghadap ke arah tirai tempatku bersembunyi. Rania. Panggilnya pelan. Suaranya datar. Dingin. Tanpa emosi. Kamu di dalam. Aku membekap mulutmu kuat-kuat. Air matamu mengalir deras. Tidak ada gunanya menjawab. Dia sudah tahu. Atau setidaknya dia curiga. Langkah kakinya terdengar mendekat. Sepatu pantofelnya berbunyi nyaring di atas lantai marmer kamar mandi. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Tangan bayangannya terlihat terulur hendak menyibak tirai. Inilah akhir hidupmu. Pikirku pasrah. Aku akan mati di tangan suamiku sendiri di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi saat jari-jarinya menyentuh kain tirai, sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ide yang muncul dari rasa putus asa. Ide yang akan menentukan apakah aku menjadi korban yang menyedihkan atau pemain yang mematikan. Aku tidak boleh tertangkap sebagai korban yang ketakutan. Aku harus membalikkan keadaan. Sekarang juga. Sebelum dia sempat menyibak tirai itu sepenuhnya. Aku menarik tirai itu dengan kasar dari dalam hingga cincin pengaitnya berbunyi keras. Shred. Aku berdiri di hadapannya. Masih dengan gaun tidur merah marun. Tapi aku memaksakan sebuah senyum lebar di wajahmu yang basah. Senyum yang kubuat seolah-olah adalah senyum bahagia bercampur haru. Bukan senyum ketakutan. Kejutan. Teriakku lantang. Meskipun suaraku sedikit parau. Happy anniversary sayang. Mas Rian terlonjak kaget. Dia mundur 1 langkah. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatapku. Jelas sekali dia kaget bukan main.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia percaya bahwa ini hanya kejutan? Atau dia sadar bahwa aku sudah mendengar percakapannya dengan Cantika? Detik-detik berikutnya akan menjadi momen paling menentukan dalam sandiwara maut ini. Tatapan matanya meneliti wajahmu mencari sisa-sisa air mata kesedihan. Dan aku harus berakting sebaik mungkin untuk menutupi kehancuran hatimu. Karena jika aku gagal, nyawaku taruhannya. Waktu seolah membeku di kamar mandi yang beruap ini. Mas Rian menatapku dengan mata yang melebar. Pupil matanya bergetar. Napasnya tertahan di tenggorokan. Wajahnya yang tampan kini terlihat seperti topeng lilin yang hampir meleleh karena panik. Dia sedang memindai wajahku. Mencari sekecil apapun tanda kebohongan. Mencari tahu apakah aku mendengar percakapan iblisnya dengan wanita bernama Cantika itu. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku sakit. Tapi aku tahu. 1 detik saja aku menunjukkan keraguan atau kemarahan. Nyawaku bisa melayang malam ini juga. Dia sudah berniat membunuhku dengan racun. Jika dia tahu rencananya terbongkar, dia tidak akan segan-segan menggunakan cara kasar. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupku saat ini. Berakting. Kenapa mukanya pucat gitu sayang? Tanyaku dengan nada manja yang kubuat-buat. Tanganku terulur menyentuh pipinya yang dingin. Kamu kaget banget ya? Maaf ya. Niat aku cuma mau bikin kejutan anniversary. Malah bikin mas jantungan. Mas Rian tidak langsung menjawab. Dia menepis pelan tanganku. Matanya menyipit curiga. Kamu? Sejak kapan kamu di situ? Tanyanya. Suaranya terdengar serak dan waspada. Sejak tadi dong. Jawabku cepat sambil tertawa renyah. Tawa palsu yang terasa pahit di lidahku. Aku baru aja masuk pas dengar suara mobil mas. Terus aku nyalain keran wastafel biar airnya anget buat cuci muka mas. Suara airnya kenceng banget sampai aku nggak denger mas masuk kamar. Tahu-tahu mas udah di depan tirai. Aku berbohong. Aku mempertaruhkan nyawaku pada alasan suara air kenceng itu. Padahal aku tahu. Aku baru menyalakan keran itu beberapa detik sebelum dia membuka tirai. Tapi Mas Rian sedang dalam kondisi panik. Otaknya mungkin tidak bisa berpikir jernih tentang durasi waktu. Dia hanya fokus pada ketakutannya sendiri. Mas Rian terdiam sejenak. Dia menatap keran wastafel yang masih mengucurkan air deras. Lalu menatapku lagi. Perlahan-lahan ketegangan di bahunya mulai menurun. Dia menghela napas panjang. Seolah beban berat baru saja diangkat dari punggungnya. Dia percaya. Atau setidaknya dia memilih untuk percaya karena itu opsi yang paling aman baginya. Ya ampun Rania. Ucapnya sambil mengusap wajah kasar. Kamu ini bener-bener ya. Aku kira ada maling atau hantu. Lain kali jangan bikin kejutan norak kayak gini. Bahaya tahu nggak? Jantung aku rasanya mau copot. Dia marah. Tapi marahnya adalah tameng. Dia marah untuk menutupi rasa takutnya. Maaf ya mas sayang. Ucapku sambil memeluk tubuhnya erat-erat. Aku membenamkan wajahku di dada bidangnya. Di tempat yang sama di mana dulu aku sering mendengarkan detak jantungnya sambil merasa aman. Tapi malam ini rasanya berbeda. Saat telingaku menempel di dadanya, aku bisa mendengar jantungnya berpacu sangat cepat. Duk, duk, duk. Itu bukan detak jantung cinta. Itu detak jantung seorang pembohong yang nyaris tertangkap basah. Aroma tubuhnya yang bercampur keringat dan parfum mahal kini membuat perutku mual. Aku ingin muntah. Rasanya jijik sekali memeluk tubuh laki-laki yang baru saja menyebutku mandul dan merencanakan kematianku. Tapi aku harus menahannya. Aku harus memeluk pembunuhku seolah-olah dia adalah pangeranku. Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima ya mas. Bisikku lirih. Semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita dari orang-orang jahat. Tubuh Mas Rian menegang sesaat mendengar doaku. Tapi kemudian dia membalas pelukanku. Tangannya mengusap rambutku. Usapan yang dulu terasa menenangkan kini terasa seperti belitan ular berbisa. Iya sayang. Jawabnya kaku. Happy anniversary juga. Udah lepasin. Aku mau mandi beneran. Gerah banget. Dia melepaskan pelukanku dengan terburu-buru.
Seolah-olah sentuhanku adalah api yang membakar kulitnya. Dia mendorongku pelan keluar dari kamar mandi. Kamu tunggu di luar aja. Siapin baju ganti aku. Perintahnya tanpa menatap mataku. Aku mengangguk patuh dan melangkah keluar. Begitu pintu kamar mandi tertutup di belakangku. Senyum manis di wajahku seketika lenyap. Lututku langsung lemas. Aku jatuh terduduk di tepi ranjang. Napasku memburu. Air mata yang tadi kutahan sekuat tenaga kini merebak lagi. Tapi aku segera menghapusnya kasar. Tidak, Rania. Jangan menangis sekarang. Ucapku pada diri sendiri. Menangis tidak akan menyelamatkan nyawamu. Menangis tidak akan menghentikan racun yang sudah ada di dalam darahmu. Mataku tertuju pada tas kerja Mas Rian yang tergeletak di atas tumpukan kelopak mawar yang berantakan. Ponselnya. Di mana ponselnya? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Ponsel itu tidak ada di kasur. Ternyata dia membawanya masuk ke kamar mandi. Cerdas. Dia tidak mau mengambil risiko aku melihat pesan atau panggilan dari pelakor itu. Dia sangat waspada. Aku berdiri dan berjalan menuju meja rias. Menatap wajahku di cermin. Wajah yang kata Mas Rian membosankan. Wajah yang dia bilang bodoh karena mau saja disuruh minum racun berkedok vitamin. Bodoh. Satu kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Membakar semangatku. Baiklah Mas Rian. Kalau kamu menganggap istrimu ini bodoh, maka aku akan menjadi orang bodoh yang paling berbahaya yang pernah kamu temui. Kamu ingin bermain sandiwara. Mari kita bermain. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan piala di akhir cerita ini. 30 menit kemudian. Kami duduk berhadapan di meja makan. Mas Rian sudah mandi dan terlihat lebih segar dengan kaos polo putih dan celana pendek santai. Dia menyantap iga bakar madu buatanku dengan lahap. Seolah-olah tidak ada dosa yang membebani hati nuraninya. Enak yang, komentarnya sambil mengunyah. Tumben bumbunya meresap banget. Kamu beli daging di mana? Di pasar Gang Baru ya? Aku tersenyum tipis sambil menuangkan air putih ke gelasnya. Iya Mas. Tadi pagi aku bela-belain ke pasar Gang Baru cari daging paling segar buat kamu. Jawabku lembut. Dalam hati aku berteriak. Daging itu kumasak dengan cinta Mas. Tapi kamu membalasnya dengan racun. Suasana di meja makan terasa aneh. Mas Rian berusaha bersikap normal. Dia bercerita tentang progres proyek hotelnya. Tentang tukang yang susah diatur. Tentang harga semen yang naik. Aku mendengarkan dengan seksama. Mengangguk-angguk di saat yang tepat. Tertawa kecil saat dia membuat lelucon garing. Tapi mataku tidak bisa lepas dari tangannya. Tangan yang memegang sendok dan garpu itu. Tangan yang sama yang setiap pagi mencampurkan bubuk kematian ke dalam minuman jerukku. Ngomong-ngomong, ucap Mas Rian tiba-tiba. Dia meletakkan sendoknya dan menatapku tajam. Tadi pagi vitaminnya diminumkan. Dek. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Pertanyaan itu. Pertanyaan yang biasanya terdengar penuh perhatian. Kini terdengar seperti interogasi malaikat maut. Dia ingin memastikan racun itu masuk ke tubuhku. Diminum dong Mas. Jawabku mantap. Tanpa kedipan mata sedikitpun. Kan Mas sendiri yang bikinin. Masa aku buang? Mubazir kan harganya mahal. Mas Rian tersenyum puas. Bagus. Itu vitamin impor loyang. Susah nyarinya. Harus titip teman di Singapura. Kamu harus rajin minum biar rahim kamu kuat. Biar kita cepat punya dedek bayi. Dedek bayi. Darahku mendidih mendengar dia membawa-bawa anak yang belum lahir ke dalam kebohongan busuknya. Dia tahu aku sangat mendambakan anak. Dan dia menggunakan harapan itu sebagai senjata untuk membunuhku. Betapa kejinya hati manusia di hadapanku ini. Aku harus kuat, kataku pelan. Menahan gejolak amarah yang siap meledak. Selesai makan. Mas Rian beranjak ke ruang tengah untuk menyalakan televisi. Aku membereskan meja makan. Membawa piring-piring kotor ke dapur bersih. Saat aku sedang mencuci piring, mataku tertuju pada lemari kabinet di pojok dapur. Di rak paling atas. Di balik toples kopi dan gula. Di sanalah Mas Rian menyimpan botol vitamin biru itu. Dulu dia bilang, biar Mas aja yang simpen.
Kamu kan teledor takut pecah atau hilang. Ini obat mahal. Sekarang aku tahu alasannya. Dia tidak ingin aku membaca komposisi obat itu. Atau mungkin, label di botol itu palsu. Aku mematikan keran air. Menengok ke arah ruang tengah. Mas Rian sedang asyik menonton berita. Punggungnya membelakangiku. Ini kesempatanmu. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Aku mengambil kursi kecil. Menaikinya agar bisa menjangkau rak paling atas. Jantungku berdebar kencang takut dia tiba-tiba menoleh. Tanganku meraba-raba bagian belakang toples kopi. Dan jariku menyentuh permukaan botol kaca yang dingin. Dapat. Aku menarik botol kaca berwarna biru tua itu. Botolnya polos. Tidak ada merek pabrikan farmasi terkenal. Hanya ada stiker putih bertuliskan vitamin Rania tulisan tangan Mas Rian sendiri. Aku membuka tutup botolnya. Bau menyengat langsung menusuk hidungku. Baunya seperti almond pahit bercampur bahan kimia keras. Sama sekali tidak seperti bau multivitamin pada umumnya. Aku harus mengambil sampel ini. Aku harus membawanya ke laboratorium. Aku perlu bukti hitam di atas putih bahwa ini adalah racun. Tapi aku tidak bisa membawa botol ini. Mas Rian akan curiga kalau botolnya hilang. Aku melompat turun dari kursi. Mengambil plastik klip obat kecil dari laci dapur. Dengan cepat aku menuangkan sedikit bubuk putih itu ke dalam plastik. Hanya sedikit. Sekitar 1 sendok teh. Agar tidak terlihat berkurang drastis. Setelah itu aku menutup botolnya rapat-rapat dan mengembalikannya ke posisi semula. Tepat di belakang toples kopi. Persis seperti sedia kala. Aku menyembunyikan plastik klip berisi bubuk maut itu ke dalam saku dasterku. Rasanya panas. Seperti menyimpan bara api di dalam saku. Sayang. Teriak Mas Rian dari ruang tengah. Aku terlonjak kaget. Botol sabun cuci piring hampir terlepas dari tanganku. Ya Mas. Sahutku berusaha terdengar tenang. Buatin kopi dong. Ngantuk nih. Iya sebentar. Jawabku. Aku menarik napas panjang. Mengatur ekspresi wajahku. Kopi. Dia minta dibuatkan kopi. Sebuah ide liar melintas di kepalaku. Bagaimana kalau aku campurkan sedikit bubuk ini ke dalam kopinya? Biar dia merasakan apa yang aku rasakan. Biar dia tahu rasanya sakit perlahan-lahan. Tanganku sudah memegang saku dasterku. Godaan itu begitu besar. Balas dendam instan. Mata dibalas mata. Racun dibalas racun. Tapi akal sehatku menampar pipiku. Tidak Rania. Jangan bodoh. Kalau dia mati mendadak malam ini, polisi akan menyelidiki. Kamu yang membuatkan kopi. Kamu yang akan jadi tersangka utama. Kamu tidak akan dapat apa-apa selain penjara. Sedangkan Cantika di luar sana akan tertawa bebas. Balas dendam terbaik bukan dengan kematian cepat, tapi dengan kehancuran total. Aku ingin melihat dia kehilangan segalanya. Hartanya. Nama baiknya, wanita simpanannya, dan terakhir, kebebasannya. Aku ingin melihat dia membusuk di penjara seumur hidup. Aku melepaskan cengkeraman tanganku dari saku. Aku membuatkan kopi hitam kesukaannya seperti biasa, tanpa racun, tanpa tambahan apapun. Hanya kopi dan sedikit gula. Aku membawa cangkir kopi itu ke ruang tengah. Mas Rian sedang sibuk dengan ponselnya lagi. Dia tersenyum-senyum sendiri menatap layar. Jempolnya mengetik cepat. Pasti sedang laporan ke Cantika. Ini Mas kopinya. Ucapku sambil meletakkan cangkir di meja. Makasih ya. Ucapnya tanpa menoleh padaku sedikitpun. Matanya terpaku pada layar. Aku duduk di sofa sebelahnya. Melirik sedikit ke arah ponselnya. Tapi dia dengan sigap memiringkan layar ponsel menjauhi pandanganku. Siapa Mas? Kok seru banget? Pancingku. Ah enggak. Ini grup Wa kontraktor. Biasa bapak-bapak pada kirim lelucon enggak jelas. Jawabnya berbohong lagi. Ting. Sebuah notifikasi pesan masuk. Karena posisiku agak di belakang serong dia. Aku bisa melihat sekilas pop-up pesan di layar bagian atas sebelum dia menutupnya. Nama pengirimnya bukan Cantika. Tapi Pak Broto Logistik. Dahiku berkerut. Pak Broto.
Itu nama supplier bahan bangunan langganan Mas Rian. Tapi isi pesannya yang sempat terbaca sekilas membuat darahku berhenti mengalir. Isi pesannya adalah, sayang besok jadi cek kandungan kan. Aku udah booking dokter di RS Hermina. Pak Broto memanggil suamiku sayang. Dan mengajak cek kandungan. Dunia rasanya berputar. Pak Broto Logistik adalah nama samaran kontaknya. Cerdik sekali. Dia menyamarkan nama selingkuhannya dengan nama rekan kerja laki-laki agar aku tidak curiga jika ponselnya berbunyi. Jadi cantika itu disimpan dengan nama Pak Broto. Dan pesan itu, cek kandungan. Ya Allah, lututku lemas. Tanganku mencengkeram bantal sofa. Cek kandungan. Itu artinya, Cantika hamil. Wanita itu hamil anak suamiku. Sementara aku, istri sahnya, diracuni agar mati perlahan-lahan supaya mereka bisa menikah dan menguasai harta warisan ayahku untuk membesarkan anak haram itu. Rasa sakit yang tadi kurasakan kini berubah menjadi energi yang aneh. Rasa perih di hatimu lenyap. Berganti dengan fokus yang tajam setajam silet. Aku menatap Mas Rian yang sedang menyeruput kopinya. Menikmati kenyamanan di rumah yang ingin dia rampas. Nikmatilah kopimu malam ini, Mas. Batinmu. Karena ini adalah malam terakhir kamu bisa tidur nyenyak. Mulai besok, aku yang akan menjadi sutradara dalam hidupmu. Dan percayalah, genrenya bukan lagi drama romantis. Tapi thriller yang akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia. Aku berdiri. Sayang aku tidur duluan ya. Pusing banget kepala aku. Ucapku. Kali ini aku tidak berbohong soal pusingnya. Ya udah sana minum obat terus tidur. Jangan lupa besok pagi bikinin sarapan ya. Aku ada meeting pagi. Jawabnya acuh tak acuh. Aku melangkah naik ke lantai 2. Setiap anak tangga yang kupijak terasa semakin memantapkan hatiku. Langkah pertama. Amankan bukti racun. Sudah. Langkah kedua. Cari tahu siapa Cantika sebenarnya dan di mana dia tinggal. Besok pagi, aku tidak akan pergi kerja. Aku akan membuntuti Mas Rian ke RS Hermina. Aku ingin melihat wajah wanita yang sudah merebut suamiku dan ingin menghabisi nyawaku. Dan aku akan merekam semuanya. Perang baru saja dimulai. Dan wanita yang kalian sebut mandul dan bodoh ini siap untuk menghancurkan kalian semua. Tanpa sisa. Matahari pagi menembus celah gorden kamar kami. Menghadirkan siluet debu yang menari-nari di udara. Namun bagimu cahaya itu tidak membawa kehangatan. Melainkan menyoroti kepalsuan yang ada di setiap sudut ruangan ini. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Bukan untuk sholat tahajud seperti biasanya. Melainkan duduk diam di sajadah. Menangis tanpa suara. Mengadu pada Allah atas nasib yang menimpamu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku hanya memejamkan mata berpura-pura terlelap saat Mas Rian memeluk pinggangmu. Pelukan yang dulu menjadi tempat ternyaman di dunia. Kini rasanya seperti lilitan ular sanca yang siap meremukan tulang-tulangmu. Setiap hembusan napasnya yang menyapu tengkukmu membuat bulu kudukmu merinding jijik. Suara alarm dari ponsel Mas Rian berbunyi nyaring. Pukul 6 pagi. Dia menggeliat pelan. Menguap lebar. Lalu menepuk-nepuk pipimu pelan. Yang. Bangun Yang. Udah pagi. Katanya dengan suara serak khas bangun tidur. Aku membuka mata perlahan. Memasang topeng terbaikmu. Pagi Mas. Jawabku sambil tersenyum tipis. Senyum yang membutuhkan energi luar biasa besar untuk diciptakan. Mas Rian bangkit dari tempat tidur. Meregangkan otot-ototnya. Hari ini aku ada meeting pagi banget sama Pak Broto. Kamu nggak usah masak yang ribet ya. Roti bakar aja cukup. Oh iya. Jangan lupa minum jus kamu. Nanti aku bikinin. Jus itu lagi. Perutmu mual seketika mendengar kata jus. Dia benar-benar konsisten dengan rencana pembunuhannya. Bahkan di pagi yang cerah ini, dia masih sempat memikirkan cara untuk menambah dosis racun di tubuh istri yang katanya dia cintai ini. Aku mengangguk. Iya Mas. Mas Rian berjalan keluar kamar menuju dapur. Aku segera bangkit. Mandi kilat. Dan berganti pakaian rumah yang santai. Namun di balik lemari, aku sudah menyiapkan tas selempang kecil berisi dompet.
ponsel, masker medis, topi hitam, dan jaket hoodie berwarna abu-abu gelap. Perlengkapan perangmu hari ini. Saat aku turun ke dapur, Mas Rian sudah berdiri di depan meja makan. Di tangannya ada segelas jus jeruk berwarna oranye pekat. Dia tersenyum manis saat melihatku. Senyum malaikat pencabut nyawa. "Nih sayang, minum dulu vitaminnya biar segar," katanya sambil menyodorkan gelas maut itu. Aku menerima gelas itu. Dinginnya kaca gelas menjalar ke telapak tanganmu. Aku menatap cairan oranye itu. Membayangkan bubuk putih yang semalam kulihat di botol biru itu sudah larut di dalamnya. Siap menggerogoti ginjal dan hatiku. "Makasih ya Mas," ucapku. Aku mengangkat gelas itu mendekati bibir. Mas Rian menatapku lekat. Dia tidak bergerak. Dia menunggu sampai aku menelan cairan itu. Matanya memancarkan antusiasme yang mengerikan. "Ayo dong diminum. Keburu enggak dingin," desaknya. "Otakmu berputar cepat. Aku tidak mungkin meminumnya. Tapi aku juga tidak mungkin membuangnya di depan matanya." Tiba-tiba, ting-tong. Bel rumah berbunyi nyaring. Mas Rian menoleh kaget ke arah pintu depan. "Siapa pagi-pagi begini bertamu?" gerutunya. "Mungkin kurir paket Mas. Atau tukang sampah nagih iuran bulanan," sahutku cepat. "Mas tolong bukain dong. Aku lagi pegang gelas nih takut tumpah." Mas Rian mendecak kesal. "Ya udah kamu minum ya. Awas kalau nggak habis." Dia berbalik badan dan berjalan cepat menuju ruang tamu depan. "Ini kesempatanmu." Hanya ada waktu 10 detik sebelum dia kembali. Dengan gerakan secepat kilat, aku berlari kecil ke arah pot tanaman monstera besar yang ada di sudut ruang makan. Tanaman hias mahal yang dulu kami beli bersama. "Maafkan ibu ya tanaman cantik. Kamu harus minum racun ini menggantikan ibu," bisikku dalam hati. Aku menuangkan seluruh isi gelas jus itu ke dalam tanah pot. Cairan oranye itu meresap cepat ke dalam tanah humus yang hitam. Hilang tak berbekas. Aku kembali ke posisi semula. Mengambil tisu dan mengelap bibirmu agar terlihat basah seolah-olah baru saja minum. Lalu aku bersendawa kecil saat Mas Rian muncul kembali dari ruang tamu. "Siapa Mas?" tanyaku dengan wajah polos. "Salah sambung. Tukang paket nyasar ke rumah tetangga," jawabnya kesal. "Loh, udah habis jusnya?" "Udah dong. Seger banget Mas. Makasih ya," jawabku sambil meletakkan gelas kosong itu di meja. Mas Rian tersenyum puas. Dia mengusap kepalaku. "Pinter istri Mas. Ya udah aku berangkat dulu ya. Doain meetingnya lancar." Dia mencium keningku sekilas. Ciuman Yudas. Lalu mengambil tas kerjanya dan berjalan keluar. "Hati-hati Mas," teriakku. Begitu suara mobil Pajero-nya menderu menjauh dari halaman rumah. Wajah manisku runtuh seketika. Aku berlari ke kamar. Menyambar tas yang sudah kusiapkan. Memakai jaket hoodie dan topi. Aku memesan taksi online. Tapi aku tidak memesannya tepat di depan rumah. Aku mengatur titik jemput di minimarket yang berjarak 200 meter dari komplek perumahan kami agar tidak mencurigakan jika ada tetangga yang melihat. Rumah sakit Hermina Pandanaran. Tujuanmu sudah jelas. Jarak dari Bukit Sari ke Pandanaran tidak terlalu jauh. Tapi jalanan pagi di turunan Gombel biasanya macet parah. Aku harus cepat. Di dalam mobil taksi online. Jantungku tidak henti-hentinya berdegup kencang. Sopir taksi sempat melirikku lewat kaca spion. Mungkin dia curiga melihat penampilanku yang tertutup rapat seperti buronan. Jaket kebesaran. Topi ditekan ke bawah. Masker menutupi separuh wajah. Hanya mataku yang terlihat. Mata yang bengkak dan memerah. "Mbak sakit ya? Mau ke IGD?" tanya sopir itu ramah. "Iya Pak. Agak demam," jawabku singkat. Berbohong lagi. Sepertinya hari ini aku akan menjadi pembohong ulung. Jalanan turunan Gombel padat merayap. Dari ketinggian ini aku bisa melihat hamparan kota Semarang di bawah sana. Kota yang menjadi saksi bisu perjalanan cintaku dengan Mas Rian. Dulu, kami sering makan jagung bakar di Gombel sambil melihat lampu kota. Dia pernah berjanji, "Rania, lihat lampu-lampu itu.
Suatu hari nanti aku akan bikin hidup kamu terang benderang kayak gitu. Omong kosong. Sekarang dia justru mematikan cahaya hidupku pelan-pelan. Mobil taksi akhirnya sampai di lobi Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Gedung putih bertingkat yang berdiri kokoh di pinggir jalan protokol. Tempat di mana harapan kehidupan dimulai dengan tangisan bayi. Dan tempat di mana harapanmu hari ini akan dihancurkan sepenuhnya. Aku membayar taksi dan turun. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di balik pilar besar di dekat area parkir. Mataku menyapu deretan mobil yang terparkir. Itu dia. Pajero Sport putih milik Mas Rian terparkir manis di deretan VIP. Tentu saja. Dia selalu ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri. Aku menarik napas panjang. Menguatkan hati. Bismillah. Lindungi hamba-Mu ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk melihat kebenaran. Walaupun itu menyakitkan. Aku melangkah masuk ke lobi. Bau obat-obatan dan disinfektan langsung menyergap hidungmu. Membuat perutku yang kosong kembali bergejolak. Aku berjalan menunduk. Berbaur dengan pasien-pasien lain. Lantai 2. Poli kebidanan dan kandungan. Aku naik menggunakan tangga darurat agar tidak berpapasan dengan mereka di lift. Napasku terengah-engah saat sampai di lantai 2. Aku mengintip dari balik pintu tangga darurat yang memiliki kaca kecil. Ruang tunggu poli kandungan pagi itu cukup ramai. Banyak pasangan suami istri yang duduk menunggu giliran. Ada yang hamil besar. Ada yang baru hamil muda. Wajah-wajah mereka tampak bahagia. Penuh harap. Dan di sana, di deretan kursi paling depan yang empuk, duduklah 2 orang yang paling aku benci di dunia ini. Mas Rian dan Cantika. Aku mengenali wanita itu. Dia jauh lebih muda darimu. Mungkin baru 23 tahun. Kulitnya putih bersih. Rambutnya dipotong bob pendek yang membingkai wajah tirusnya. Dia mengenakan dress hamil selutut berwarna peach yang memperlihatkan perutnya yang sudah mulai membuncit. Mungkin sekitar 4 atau 5 bulan. Dan yang membuat dadaku sesak bukan kecantikannya, tapi perlakuan Mas Rian padanya. Mas Rian duduk di sampingnya. Tangannya tidak lepas menggenggam tangan wanita itu. Sesekali Mas Rian mengelus perut buncit itu dengan gerakan memutar yang sangat lembut. Tatapan matanya. Ya Allah. Tatapan matanya penuh dengan pemujaan. Tatapan seorang ayah yang bangga. Tatapan yang selama 5 tahun ini aku rindukan tapi tidak pernah aku dapatkan. Mas Rian membungkuk. Membisikkan sesuatu ke telinga Cantika. Wanita itu tertawa kecil. Tawa renyah yang terdengar manja. Lalu Cantika menyandarkan kepalanya di bahu Mas Rian. Dan Mas Rian mencium puncak kepala wanita itu dengan sayang. Di depan umum. Tanpa rasa malu. Tanpa rasa bersalah sedikitpun bahwa istrinya yang sah sedang diracuni di rumah. Air matamu menetes lagi. Kali ini bukan air mata sedih. Tapi air mata kemarahan yang mendidih. Jadi ini alasan kamu bilang lembur Mas. Jadi ini alasan kamu bilang meeting proyek. Kamu sedang membangun keluarga bahagia di atas penderitaan istrimu. Tanganmu merogoh saku jaket. Mengeluarkan ponsel. Aku mengaktifkan mode kamera video. Dari balik celah pintu kaca tangga darurat. Aku merekam adegan mesra itu. Aku zoom kameramu. Menangkap wajah mereka berdua dengan jelas. Menangkap tangan Mas Rian yang mengelus perut itu. Menangkap ciuman di kepala itu. Bukti nomor 2. Ibu Cantika Putri. Silakan masuk ke ruang periksa 1. Suara perawat memanggil lewat pengeras suara. Mas Rian dengan sigap berdiri. Dia membantu Cantika bangun dari kursi dengan sangat hati-hati. Seolah-olah wanita itu adalah barang porselen yang mudah pecah. Dia memegang pinggang Cantika. Menuntunnya masuk ke ruang periksa. Pintu ruang periksa tertutup. Aku menyandarkan punggungku ke dinding tangga darurat. Kakiku gemetar hebat sampai aku harus merosot duduk di anak tangga. Sakit. Sakit sekali rasanya melihat suami sendiri memperlakukan wanita lain seperti ratu sementara aku diperlakukan seperti sampah yang harus dibuang. Apa kurangnya aku Mas? Apa salahmu sampai kamu tega berbuat sekeji ini? Aku ingin masuk ke sana. Mendobrak pintu itu. Menjambak rambut wanita pelakor itu. Memaki-maki Mas Rian di depan dokter.
Tapi aku tahu itu tindakan bodoh. Kalau aku melabrak sekarang, mereka hanya akan malu sesaat. Mas Rian mungkin akan beralasan dia menikah siri karena aku mandul. Dan orang-orang mungkin akan memaklumi. Tidak. Aku tidak mau sekadar melabrak. Aku mau menghancurkan. Aku menunggu. 20 menit kemudian. Pintu ruang periksa terbuka. Mereka keluar. Wajah Mas Rian berseri-seri. Di tangannya dia memegang selembar kertas hasil USG. Dia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Melihatnya di bawah lampu lorong. Laki-laki yang. Anak kita jagoan. Seru Mas Rian. Suaranya cukup keras hingga terdengar sampai ke tempat persembunyianmu. Dokter bilang titiknya kelihatan jelas. Alhamdulillah. Penerus kerajaan bisnis aku akhirnya datang. Cantika tersenyum bangga. Tuh kan apa aku bilang Mas. Aku tuh subur. Enggak kayak si Rania itu. Tanah tandus. Tanah tandus. Kata-kata itu seperti tombak yang menancap tepat di jantungku. Cantika menghinaku. Wanita yang merusak rumah tanggaku menghinaku tanah tandus. Mas Rian tertawa. Hus. Jangan ngomong gitu. Nanti kalau dia denger repot. Biarin aja dia dengan kemandulannya. Yang penting dia mati pelan-pelan dan hartanya jadi milik jagoan kita ini. Mereka berjalan beriringan menuju kasir. Mas Rian mengeluarkan dompetnya. Kartu debit platinum yang dia gunakan adalah kartu rekening bersama kami. Rekening yang sebagian besar isinya adalah uang tabunganku dari hasil usaha butik online yang kugeluti sebelum menikah. Dia membayar biaya periksa anak haramnya pakai uangmu. Uang keringatmu. Cukup. Aku sudah melihat cukup banyak hari ini. Kalau aku tetap di sini, aku bisa gila atau nekat membunuh mereka. Aku harus pergi sebelum ketahuan. Aku menuruni tangga darurat dengan cepat. Keluar lewat pintu samping rumah sakit. Udara luar yang panas terasa lebih baik daripada udara dingin rumah sakit yang penuh kepalsuan itu. Aku kembali memesan taksi online. Tapi aku tidak pulang. Aku punya satu tujuan lagi. Aku harus tahu di mana sarang mereka. Di mana Mas Rian menyembunyikan wanita ular itu. Aku menunggu di seberang jalan. Di sebuah warung kopi kecil yang tertutup terpal. Dari sini aku bisa memantau pintu keluar parkir mobil. Tak lama kemudian, mobil Pajero putih itu keluar. Membelah kemacetan jalanan Pandanaran. Taksi pesananmu datang tepat waktu. Pak, ikuti mobil putih di depan itu ya. Jangan terlalu dekat tapi jangan sampai lolos. Kataku pada sopir taksi. Sopir taksi itu menatapku lewat spion. Wajahnya tampak mengerti. Siap Mbak. Masalah rumah tangga ya. Tenang. Saya sudah sering dapat orderan kayak gini. Kita sikat. Mobil kami melaju. Mengekor di belakang Pajero Mas Rian. Mereka mengarah ke daerah atas lagi. Tapi bukan ke arah Bukit Sari rumah kami. Melainkan berbelok ke arah Tembalang. Kawasan kampus yang ramai dan elit. Mobil Mas Rian masuk ke sebuah gerbang perumahan mewah. Graha Estetika. Salah satu perumahan paling bergengsi di Semarang. Aku tahu perumahan ini. Dulu aku pernah mengajak Mas Rian melihat-lihat rumah contoh di sini. Aku ingin membeli satu unit untuk investasi. Tapi waktu itu Mas Rian melarang. Dia bilang, jangan sayang. Kemahalan. Uangnya mending buat putar modal proyek aku. Nanti kalau untung kita beli yang lebih bagus. Ternyata, uang modal proyek itu dia pakai untuk membelikan rumah buat selingkuhannya di sini. Mobil Mas Rian berhenti di depan sebuah rumah minimalis modern 2 lantai. Catnya berwarna putih bersih dengan aksen batu alam. Di depannya ada taman kecil yang terawat rapi. Ada sepeda anak kecil roda 3 di teras. Tunggu. Sepeda anak kecil. Berarti ini bukan anak pertama mereka. Cantika turun dari mobil. Dari dalam rumah, seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 3 tahun berlari keluar menyambutnya. Mama, Papa, teriak anak itu. Mas Rian turun dari mobil. Langsung menggendong anak itu tinggi-tinggi. Mencium pipinya gemas. Jagoan Papa. Udah makan belum? Duniaku runtuh untuk kedua kalinya hari ini. 3 tahun. Anak itu sudah sebesar itu.
Berarti Mas Rian sudah berselingkuh sejak usia pernikahan kami baru 2 tahun. Selama ini, saat aku menangis sendirian di rumah meratapi nasib belum punya anak, Mas Rian sedang bermain kuda-kudaan dengan anak laki-lakinya di sini. Selama ini, saat aku bekerja keras mengurus rumah dan bisnis butikmu untuk membantu keuangannya, dia membiayai keluarga rahasianya dengan uang itu. Sopir taksi onlinemu mematikan mesin mobilnya di jarak yang aman. Dia menatapku dengan iba. Mbak, yang sabar ya Mbak. Aku tidak menjawab. Air matamu sudah kering. Yang tersisa hanya rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rasa dingin yang membekukan hati nuranimu. Aku memotret rumah itu. Memotret plat nomor mobil Mas Rian yang terparkir di sana. Memotret kebahagiaan palsu mereka. Cukup Mas Rian. Cukup. Kamu sudah mengambil 5 tahun masa mudaku. Kamu mengambil harta ayahku. Kamu mengambil kesehatan ginjalmu. Dan sekarang aku tahu kamu mengambil hakku untuk bahagia. Mulai detik ini, Rania yang bodoh dan penurut sudah mati. Aku akan pulang. Aku akan menyusun rencana. Aku tidak akan menceraikanmu sekarang. Oh tidak. Itu terlalu mudah. Aku akan membuat kamu yang memohon-mohon ampun di kakimu. Aku akan membuat kamu kehilangan segalanya. Rumah ini, wanita ini, anak-anak ini, dan perusahaan kebanggaanmu. Pak, kita pulang. Ucapku dingin. Sopir taksi itu mengangguk. Mobil berputar balik. Meninggalkan keluarga bahagia yang sebentar lagi akan hancur lebur. Di dalam perjalanan pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Assalamualaikum Mbak Rania. Saya dapat nomor Mbak dari teman arisan. Saya mantan asisten rumah tangga di rumah Pak Rian di Graha Estetika. Saya dipecat sepihak tanpa pesangon bulan lalu karena tahu rahasia mereka. Mbak mau tahu sesuatu yang lebih gila lagi soal suami Mbak. Mataku membelalak membaca pesan itu. Allah Maha Baik. Dia mengirimkan bala bantuan di saat aku membutuhkannya. Aku mengetik balasan dengan jari gemetar. Waalaikumsalam. Ceritakan semuanya Bu. Saya bayar berapapun info yang Ibu punya. Dan balasan yang masuk semenit kemudian membuatku sadar bahwa racun di jus jeruk itu hanyalah puncak gunung es dari kejahatan Mas Rian. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang berhubungan dengan kematian ayahku 2 tahun lalu. Ponsel di genggamanmu terasa panas. Panas seperti bara api yang membakar kulit. Pesan dari mantan pembantu itu masih terpampang jelas di layar. Membawa kabar yang jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan. Kematian ayah. Ayahmu yang meninggal mendadak 2 tahun lalu karena serangan jantung. Ternyata ada hubungannya dengan Mas Rian. Aku mengetik balasan dengan jari yang gemetar hebat hingga beberapa kali salah ketik. Ibu sekarang di mana? Kita harus ketemu. Sekarang juga. Jangan takut soal uang. Saya akan kasih berapapun yang ibu minta. Asal ibu jujur. 1 menit terasa seperti 1 jam. Taksi online yang mu tumpangi melaju membelah jalanan Semarang yang mulai terik. Aku meminta sopir untuk berputar-putar sebentar di sekitar Tugu Muda. Aku tidak bisa pulang sekarang. Pikiranku terlalu kacau. Ting. Balasan masuk. Saya takut ketahuan Pak Rian Mbak. Kita ketemu di tempat ramai saja. Di warung soto belakang kantor pos besar Johar. Saya pakai kerudung biru dongker. Pak ke Johar sekarang. Perintahku pada sopir. 20 menit kemudian aku sampai di sebuah warung soto sederhana yang terselip di gang sempit dekat pasar Johar. Bau kuah kaldu dan asap knalpot bercampur jadi satu. Aku masuk dengan langkah ragu. Mataku menyapu sekeliling. Di pojok ruangan yang agak gelap, duduk seorang wanita paruh baya dengan wajah cemas. Dia berkali-kali menoleh ke arah pintu. Itu pasti dia. Aku menghampirinya. Dia terlonjak kaget saat melihatku. Mbak Rania. Bisiknya takut-takut. Bu Inah. Tanyaku pelan sambil duduk di hadapannya. Wanita itu mengangguk. Tangannya meremas-remas ujung taplak meja plastik. Wajahnya terlihat lelah dan gurat ketakutan tercetak jelas di sana. Mbak, saya nggak punya banyak waktu. Kalau Pak Rian tahu saya nemuin Mbak,
Saya bisa dibunuh. Ucapnya dengan suara bergetar. Tenang Bu. Mas Rian lagi sibuk main rumah-rumahan sama istri simpanannya di Geraha Estetika. Jawabku dingin. Bu Inah melotot. Mbak sudah tahu. Aku mengangguk. Saya barusan dari sana. Saya lihat anaknya. Saya lihat semuanya. Tapi ibu bilang ada yang lebih parah dari itu. Soal ayah saya. Maksudnya apa Bu? Bu Inah menelan ludah. Dia celingukan lagi memastikan tidak ada orang yang menguping. Mbak ingat waktu Bapak sakit keras 2 tahun lalu. Waktu Bapak dirawat di rumah tapi kondisinya makin hari makin drop. Aku mengangguk. Ingatan itu masih segar di kepalaku. Ayah yang gagah tiba-tiba layu seperti tanaman kekurangan air. Dokter bilang jantungnya memburuk karena faktor usia dan stres. Mas Rian lah yang waktu itu paling rajin merawat ayah. Dia yang mengatur jadwal minum obat ayah. Dia yang selalu menemani ayah ngobrol. Aku bahkan sempat bersyukur punya suami sebakti dia. Itu bukan sakit biasa Mbak. Lanjut Bu Inah. Waktu itu saya masih kerja di rumah Bapak. Sebelum saya dipindah Pak Rian ke rumah selingkuhannya. Suatu malam saya lihat Pak Rian di dapur. Dia lagi gerus obat. Saya kira dia mau halusin obat buat Bapak. Tapi pas saya intip dari balik kulkas, dia buang isi kapsul obat jantung Bapak ke wastafel. Terus dia ganti isinya pakai bubuk lain dari botol kecil yang dia bawa di saku. Darahku berhenti mengalir. Napasku tercekat. Diganti. Bapak meninggal seminggu setelah itu kan Mbak? Tanya Bu Inah lirih. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Iya. Ayah meninggal dalam tidurnya seminggu kemudian. Dokter bilang gagal jantung. Kami tidak minta otopsi karena kami pikir itu takdir. Jadi, Mas Rian membunuh ayah. Bu Inah mengangguk pelan. Saya dengar Pak Rian teleponan sama perempuan itu. Si Cantika. Dia bilang si tua bangka udah mau lewat. Bentar lagi perusahaan jatuh ke tangan kita. Gitu Mbak. Saya mau ngomong waktu itu tapi saya takut. Saya cuma pembantu. Siapa yang mau percaya sama saya? Apalagi Pak Rian pinter banget ngambil hati Mbak sama keluarga besar. Biadab. Aku memukul meja pelan. Gigiku gemeretuk menahan amarah yang meledak-ledak. Mas Rian bukan manusia. Dia iblis berwajah malaikat. Dia membunuh ayahku demi menguasai perusahaan konstruksi milik ayah. Dan sekarang dia mau membunuhku demi menguasai harta warisannya. Jadi selama ini aku tidur dengan pembunuh ayahku. Selama ini aku melayani laki-laki yang tangannya berlumuran darah orang tuamu. Mbak, kata Bu Inah membuyarkan lamunanku. Saya butuh uang buat pulang kampung. Saya mau kabur ke Jawa Timur. Saya takut Pak Rian nyari saya karena saya tahu rahasia ini. Aku segera membuka tasku. Mengambil amplop berisi uang tunai 5 juta rupiah yang tadinya mau ku pakai belanja bulanan. Aku menyerahkannya pada Bu Inah. Aku juga melepas satu-satunya cincin emas yang ku pakai di jari telunjuk. Cincin pemberian almarhum ibu. Ini Bu. Ambil ini. Pergilah yang jauh. Ganti nomor HP ibu. Jangan sampai Mas Rian melacak ibu. Nanti kalau saya butuh kesaksian ibu di polisi, saya akan cari ibu. Tapi sekarang amankan diri ibu dulu. Bu Inah menerima uang dan cincin itu dengan tangan gemetar. Dia mencium tanganku sambil menangis. Makasih Mbak. Maafin saya baru ngomong sekarang. Mbak harus hati-hati. Pak Rian itu nekat. Dia menghalalkan segala cara. Setelah Bu Inah pergi, aku duduk termenung sendirian di warung itu. Semangkuk soto di hadapanku sudah dingin. Sedingin hatiku saat ini. Duniaku benar-benar sudah kiamat. Tidak ada lagi yang tersisa. Cinta, kepercayaan, harapan. Semuanya hangus. Yang tersisa hanya satu tujuan. Menghancurkan Rian Hartanto sehancur-hancurnya. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Penjara terlalu enak buat dia. Kematian terlalu cepat. Aku ingin dia merasakan kehilangan segalanya perlahan-lahan. Seperti dia meracuni ayah dan aku perlahan-lahan. Aku ingin dia melihat kerajaannya runtuh bata demi bata. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Mas Rian. Nama kontaknya di layar HP-mu, masih suamiku sayang.
Betapa ironisnya. Aku menarik napas panjang. Mengatur suaraku agar terdengar lemas dan sakit. Halo Mas. Jawabku lirih. Yang. Kamu di mana? Kok rumah sepi? Tanya Mas Rian. Nadanya terdengar agak panik. Aku lagi di apotek Mas. Beli obat sakit kepala. Pusing banget rasanya mau pecah. Jawabku. Oh ya udah buruan pulang ya. Ada tamu penting nih nungguin kamu. Tamu? Siapa? Tanyaku waspada. Udah pulang aja dulu. Penting banget. Ini soal masa depan kita. Masa depan kita. Cuy. Maksudnya masa depan dia dan Cantika. Aku mematikan telepon. Hati-hatilah Rania. Dia bilang ada tamu penting. Firasatku mengatakan ini adalah jebakan lain. Setengah jam kemudian aku sampai di rumah. Ada mobil sedan hitam asing terparkir di sebelah Pajero Mas Rian. Mobil siapa ini? Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai yang kubuat-buat. Di ruang tamu. Mas Rian duduk bersama seorang pria parubaya berjas rapi yang membawa tas kerja kulit. Nah ini dia istri saya. Kata Mas Rian sambil berdiri menyambutku. Dia langsung merangkul pundakku. Pura-pura mesra di depan tamu. Kenalin Yang. Ini Pak Notaris Handoko. Rekan bisnis aku. Notaris. Alarm bahaya di kepalaku berbunyi nyaring. Mau apa notaris kesini? Pak Handoko tersenyum ramah. Selamat siang Bu Rania. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Silakan duduk dulu sayang. Kata Mas Rian menuntunku duduk di sofa. Wajahnya terlihat tegang meskipun dia berusaha menutupinya dengan senyuman. Jadi gini Yang. Kata Mas Rian memulai pembicaraan. Perusahaan lagi mau ekspansi besar-besaran. Kita mau ambil proyek jalan tol. Tapi syarat dari bank. Aset jaminan harus atas nama direktur utama. Yaitu aku. Nah sertifikat rumah ini dan ruko peninggalan ayah kan masih atas nama kamu. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah menduga arah pembicaraan ini. Jadi. Lanjut Mas Rian. Biar proses kreditnya lolos. Kita perlu balik nama sementara. Cuma formalitas kok. Nanti kalau proyeknya udah jalan, kita balikin lagi ke nama kamu. Pak Handoko udah siapin surat hibah dan kuasa jualnya. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Dia menyodorkan tumpukan berkas tebal di atas meja. Dan sebuah pena emas mahal. Tanda tangan di sini ya Bu. Kata Pak Notaris sambil menunjuk kolom tanda tangan bermeterai. Aku menatap kertas itu. Surat pernyataan hibah mutlak. Dan surat kuasa jual penuh. Kalau aku tanda tangan di kertas ini, detik itu juga aku akan menjadi gelandangan. Mas Rian akan menjual semua aset ini. Mengusirku. Dan hidup bahagia bersama Cantika. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku wanita lugu yang tidak mengerti hukum. Formalitas katanya. Tidak ada formalitas dalam balik nama sertifikat tanah. Sekali beralih. Hilanglah hakku selamanya. Ayo sayang. Tanda tangan. Keburu Pak Handoko ada jadwal lain. Desak Mas Rian. Tangannya menepuk-nepuk bahuku. Tepukan yang terasa menekan dan memaksa. Aku menatap wajah Mas Rian. Ada kilatan ketidaksabaran di matanya. Dia butuh tanda tangan ini segera. Mungkin dia butuh uang tunai cepat untuk membiayai gaya hidup mewahnya di Graha Estetika. Atau mungkin dia ingin mengamankan aset sebelum aku mati keracunan. Aku harus menolak. Tapi kalau aku menolak mentah-mentah, dia akan curiga. Dia akan tahu kalau aku sudah tidak percaya padanya. Dan itu berbahaya. Aku harus bermain cantik. Aku mengambil pena itu dengan tangan gemetar. Mas Rian tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar melihat pena itu menyentuh kertas. Sedikit lagi, pikirnya. Sedikit lagi dia menang. Tapi tepat saat ujung pena menyentuh kertas, aku menjatuhkan pena itu. Prang. Pena jatuh ke lantai marmer. Aku memegang kepalaku dengan kedua tangan. Mengerang kesakitan. Aduh. Mas. Sakit. Sakit banget Mas. Teriakku histeris. Mas Rian kaget. Loh. Kenapa Yang? Kepala aku Mas. Kayak ditusuk-tusuk. Gelap. Semuanya gelap Mas.
Teriakku sambil memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhku mulai kejang-kejang kecil. Meniru gejala overdosis obat yang pernah kubaca di internet. Perut aku mual, Mas. Panas. Sakit. Aku merosot dari sofa. Jatuh terguling ke lantai karpet. Meringkuk kesakitan. Pak Notaris panik dan berdiri. Waduh, Pak Rian. Istrinya kenapa ini? Perlu dibawa ke rumah sakit sepertinya. Wajah Mas Rian pucat pasi. Antara panik dan kesal rencananya gagal. Tapi dia tidak bisa membiarkan notaris melihat dia tidak peduli pada istrinya. Yang. Bangun Yang. Tanda tangan dulu sebentar. Baru kita ke dokter. Bisik Mas Rian di telingaku saat dia pura-pura menolongku. Setan. Dalam keadaan aku sekarat pun dia masih memikirkan tanda tangan. Aku tidak menjawab bisikannya. Aku justru memperparah aktingku. Aku memuntahkan sedikit air liur agar terlihat berbusa. Napasku tersengal-sengal berat. Mas. Tolong. Gelap. Rintihku lemah. Pak Rian. Ini gawat. Kita harus bawa ke IGD sekarang. Jangan dipaksa tanda tangan dulu. Nanti kalau ada apa-apa Bapak bisa kena masalah hukum karena memaksa orang sakit tanda tangan. Kata Pak Notaris tegas. Skakmat. Mas Rian tidak punya pilihan lain. Dia menggeram marah tertahan. Oke. Kita ke rumah sakit. Katanya dengan nada dongkol. Dia mengangkat tubuhku. Membopongku menuju mobil. Di dalam pelukannya. Aku memejamkan mata. Tapi bibirku menyunggingkan senyum tipis yang tidak dia lihat. 1-0 untukmu Mas Rian. Kamu gagal mendapatkan hartaku hari ini. Dan di rumah sakit nanti. Aku akan pastikan dokter mengambil sampel darahku. Sampel darah yang mengandung racun. Dan itu akan menjadi bukti pamungkas untuk menyeretmu ke tiang gantungan. Tunggu saja Mas. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Mobil Pajero Sport itu melaju ugal-ugalan membelah jalanan Semarang yang padat. Klakson mobil dibunyikan berkali-kali oleh Mas Rian. Orang-orang mungkin mengira dia adalah suami yang panik karena istrinya sakit parah. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Dia panik bukan karena takut kehilangan aku. Dia panik karena takut kehilangan tanda tanganku. Aku terbaring lemah di kursi penumpang depan yang disandarkan. Mataku terpejam separuh. Tubuhku masih berakting kejang sesekali. Di balik bulu mataku yang lentik. Aku melirik ke arahnya. Wajah Mas Rian merah padam. Urat lehernya menonjol. Mulutnya komat kamit memaki pelan. Sialan. Kenapa harus kumat sekarang sih? Bikin repot aja. Gerutunya pelan. Tangannya memukul setir dengan kasar. Lihatlah. Itulah wajah aslinya. Tidak ada kata sayang. Tidak ada doa untuk kesembuhanku. Yang ada hanya umpatan karena rencananya tertunda. Ponselnya yang diletakkan di dashboard menyala. Sebuah pesan masuk dari Cantika. Gimana Mas? Udah beres tanda tangannya. Kita jadi booking gedung nikah besok kan? Mas Rian menyambar ponselnya kasar saat lampu merah. Mengetik balasan cepat. Pending sebentar. Si tanah tandus malah ayan mendadak. Lagi otwu rumah sakit. Nanti aku kabarin. Tanah tandus. Lagi-lagi julukan itu. Hatiku yang tadinya panas kini membeku menjadi es. Silakan hina aku sepuasmu Mas. Karena sebentar lagi, kamu akan merangkak di tanah tandus itu memohon setetes air pengampunan dariku. Kami tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Telogorejo. Salah satu rumah sakit besar di Semarang yang peralatannya lengkap. Mas Rian turun. Langsung berteriak memanggil perawat. Aktingnya kembali dimulai. Suster. Dokter. Tolong istri saya. Dia kejang-kejang. Teriaknya histeris. Wajah bengisnya tadi berubah seketika menjadi wajah suami yang rapuh. 2 orang perawat pria datang membawa brankar dorong. Mereka mengangkat tubuhku. Aku membiarkan tubuhku lemas seperti boneka kain. Tolong Bapak tunggu di luar ya. Kami akan periksa dulu. Kata seorang perawat saat mendorongku masuk ke ruang tindakan. Enggak. Saya harus temani istri saya. Dia butuh saya. Mas Rian bersikeras ikut masuk. Bukan karena cinta. Tapi dia ingin mengawasi apa yang aku katakan pada dokter.
Dia takut aku sadar dan bicara macam-macam. Dokter jaga IGD datang. Seorang dokter muda berkacamata dengan nametak Dokter Adrian. Dia memeriksa mataku dengan senter kecil. Memeriksa denyut nadiku. Ini kenapa Pak kejadiannya? Tanya Dokter Adrian tegas. Enggak tahu dok. Tadi kami lagi ngobrol santai di rumah. Tiba-tiba dia teriak sakit kepala terus kejang. Istri saya emang agak stres akhir-akhir ini dok. Mungkin karena belum hamil juga jadi banyak pikiran. Jawab Mas Rian lancar. Selalu itu alasannya. Stres karena belum hamil. Alibi yang sempurna untuk menutupi gejala keracunan. Dokter Adrian mengangguk. Dia mengambil stetoskop. Memeriksa dadaku. Sus. Pasang infus RL. Ambil sampel darah lengkap. Cek elektrolit. Fungsi hati dan ginjal. Perintah Dokter Adrian. Jantungku berdesir. Cek darah. Inilah momen yang aku tunggu. Tapi Mas Rian masih berdiri di samping berangkar. Matanya menatap tajam setiap gerakan jarum suntik. Kalau hasil lab keluar dan menunjukkan ada racun, Mas Rian pasti akan mencari cara untuk menyuap dokter atau memalsukan hasilnya sebelum polisi datang. Atau lebih parah, dia akan membawaku pulang paksa sebelum hasilnya keluar. Aku harus bicara empat mata dengan dokter ini. Sekarang, aku mengerang pelan. Membuka mata sedikit. Mas. Panggilku lemah. Sayang. Kamu sadar. Mas di sini. Mas Rian langsung menggenggam tanganku. Pura-pura cemas. Haus mas. Air. Panas. Tenggorokanku panas. Rintihku. Mas Rian menoleh ke perawat. Sus minta air. Maaf pak. Pasien belum boleh minum sebelum observasi selesai. Takut tersedak. Jawab perawat. Aku meremas tangan Mas Rian kuat-kuat. Sampai kukuku menancap di kulitnya. Mas. Dompet aku. Ketinggalan di mobil. Ada kartu asuransi di situ. Tolong ambilin mas. Aku takut kalau nggak pakai asuransi nanti mahal. Mas Rian tampak ragu. Dia tidak mau meninggalkanku. Pakai uang tunai aja nanti gampang. Jawabnya. Jangan mas. Sayang uangnya. Itu kartu black card dari ayah. Tolong mas. Kepalaku sakit banget. Rengekku semakin menjadi-jadi. Mas Rian mendengus samar. Dia tahu aku keras kepala kalau soal uang peninggalan ayah. Ya udah. Bentar ya. Aku ambil di mobil. Jangan ngomong apa-apa dulu biar tenaga kamu nggak habis. Ancamnya halus. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar dari tirai IGD. Begitu bayangannya menghilang. Aku langsung menarik tangan Dokter Adrian yang sedang menulis rekam medis. Cengkeramanku kuat dan mendesak. Dok, tolong dengarkan saya. Bisikku cepat. Mataku menatap lurus ke manik mata dokter muda itu. Saya tidak sakit kepala biasa. Saya tidak ayan. Suami saya meracuni saya. Dokter Adrian terkejut. Dia hendak membuka mulut untuk bertanya. Tapi aku menempelkan jari telunjuk ke bibir. SSST. Jangan keras-keras dok. Dia di luar. Dia kasih saya racun arsenik atau sianida dosis kecil lewat jus setiap pagi. Saya mohon dok, ambil sampel darah dan urin saya. Cek toksikologi sekarang juga. Tapi tolong, jangan bilang ke suami saya. Dokter Adrian menatapku ragu. Bu, ibu yakin? Ini tuduhan serius. Ibu mungkin halusinasi karena demam tinggi. Saya waras dok. Ucapku tegas. Air mataku menetes. Demi Allah dok. Dia sudah membunuh ayah saya 2 tahun lalu dengan cara yang sama. Sekarang giliran saya. Lihat rambut saya yang rontok ini dok. Lihat garis hitam di kuku saya. Ini ciri keracunan arsenik kan dok. Dokter Adrian melihat kuku jari tanganku. Matanya membelalak saat melihat garis putih kebiruan melintang di kukuku. Tanda MES, lines. Ciri khas keracunan logam berat kronis. Keraguan di wajah dokter itu menghilang. Berganti dengan naluri profesional medis. Oke, saya percaya ibu. Bisiknya. Saya akan minta lab prioritas untuk toksikologi. Hasilnya bisa keluar 1 jam lagi. Kalau positif, saya wajib lapor polisi. Ini prosedur rumah sakit.
Jangan. Cegahku cepat. Dokter itu bingung. Kenapa? Ini percobaan pembunuhan, Bu. Kalau dokter lapor polisi sekarang, dia akan ditangkap. Tapi dia punya banyak uang. Dia punya pengacara hebat. Dia bisa bebas dengan jaminan atau alasan kurang bukti. Dan saya akan tetap mati konyol. Aku menarik napas panjang. Mengumpulkan kekuatan. Saya mau dia hancur sehancur-hancurnya, Dok. Saya butuh hasil lab itu sebagai kartu as saya. Tolong simpan hasilnya buat saya. Di depan dia nanti. Tolong bilang saya cuma sakit lambung akut atau vertigo. Tolong, Dok. Bantu saya menyelamatkan nyawa saya dengan cara saya sendiri. Langkah kaki terdengar mendekat dari lorong. Itu langkah Mas Rian. Dokter Adrian menatapku tajam. Ada pergolakan batin di matanya. Tapi melihat keputusasaan di wajahku, dia akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya pegang rahasia ini. Tapi Ibu harus janji segera cari perlindungan. Terima kasih, Dok. Tirai tersibak. Mas Rian masuk dengan napas ngos-ngosan. Di tangannya ada dompetku. Nih yang dompetnya. Udah Mas daftarin juga di depan. Kamu gimana? Udah enakan? Tanyanya sambil menatap curiga ke arah dokter. Dokter Adrian berdehem. Menetralkan wajahnya. Kondisi Bu Rania cukup stabil, Pak. Tadi sempat kejang karena shock lambung yang menekan saraf vagus. Asam lambungnya tinggi sekali. Mungkin karena stres dan telat makan. Mas Rian menghembuskan napas lega. Senyum tipis terbit di bibirnya. Jadi bukan keracunan ya, Dok? Maksud saya, bukan penyakit aneh-aneh. Bukan, Pak. Jawab dokter Adrian datar. Cuma mak akut dan vertigo. Saya akan kasih obat injeksi dan vitamin. Setelah infus habis boleh pulang rawat jalan. Bagus. Bagus. Ucap Mas Rian. Matanya berbinar licik. Jadi nggak perlu rawat inap ya, Dok? Soalnya istri saya ini manja. Enggak betah di rumah sakit. Lebih nyaman dirawat saya di rumah. Dirawat untuk dibunuh maksudmu. Batinmu. Silakan Pak urus administrasi obatnya dulu di depan. Saya mau suntik obat penenang biar Ibu bisa istirahat. Kata dokter Adrian mengusir halus. Mas Rian mengangguk dan pergi lagi. Dokter Adrian segera menyuntikkan sesuatu ke selang infusku. Ini vitamin neurobion dosis tinggi dan obat lambung, Bu. Bukan penenang. Ibu harus tetap sadar dan waspada. Sampel darah toksikologi sudah saya kirim lewat jalur belakang. Nanti hasilnya saya kirim ke WhatsApp Ibu dalam bentuk PDF yang diproteksi password. Aku mengangguk lemah. Terima kasih, dokter. Dokter adalah malaikat penolong saya hari ini. 1 jam berlalu. Infusku hampir habis. Tubuhku terasa sedikit lebih bugar berkat vitamin dosis tinggi itu. Tapi aku tetap berpura-pura lemas. Mas Rian duduk di kursi samping berangkar. Dia sibuk main game di ponselnya. Kakinya diangkat ke atas kursi. Tidak ada sedikitpun rasa hormat pada istrinya yang sedang sakit. Aku memejamkan mata. Mengingat kembali cerita Bu Inah tentang kematian ayah. Rasa dendam itu kembali membakar dadaku. Aku harus memberi Mas Rian sedikit teror psikologis sebelum kami pulang. Aku mulai mengerang pelan. Lalu semakin keras. Napasku menderu-deru. Mataku mendelik menatap kosong ke arah sudut ruangan di belakang Mas Rian. Mas. Panggilku dengan suara bergetar ketakutan. Kenapa lagi yang? Mas Rian menurunkan ponselnya dengan malas. Itu siapa, Mas? Tunjukku dengan jari gemetar ke arah belakang punggungnya. Mas Rian menoleh ke belakang. Kosong. Hanya ada tembok putih rumah sakit. Siapa sih? Enggak ada siapa-siapa. Kamu jangan nakut-nakutin deh. Katanya kesal. Itu Mas. Ada ayah. Bisikku histeris. Mataku membelalak lebar. Air mata ketakutan mengalir di pipiku. Ayah berdiri di belakang kamu, Mas. Mukanya biru. Mulutnya berbusa. Dia pegang leher kamu, Mas. Wajah Mas Rian seketika berubah pucat pasi. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Dia melompat bangkit dari kursi dan menjauh dari tembok. Ngaco kamu, Rania. Ayah udah meninggal 2 tahun lalu. Bentaknya.
Tapi suaranya terdengar mencicit ketakutan. Ayah bilang sesuatu, Mas. Lanjutku dengan nada seperti orang kesurupan. Ayah bilang, kenapa obatnya diganti? Kenapa dadanya sakit? Ayah marah, Mas. Ayah marah banget sama kamu. Hentikan. Teriak Mas Rian. Dia melihat sekeliling IGD. Beberapa pasien lain dan perawat menoleh ke arah kami. Mas Rian tampak sangat terganggu. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Kamu halusinasi gara-gara obat. Udah, ayo kita pulang. Infusnya udah habis. Dia buru-buru memanggil perawat untuk mencabut infus. Tangannya gemetar saat membereskan barang-barang. Dia tidak berani menoleh lagi ke sudut ruangan yang tadi kutunjuk. Ketakutan. Itu yang aku lihat di matanya. Ketakutan seorang pendosa yang dihantui masa lalunya. Ternyata di balik sikap bengisnya, dia hanyalah pengecut yang takut pada hantu. Ini baru permulaan, Mas. Batinmu. Nanti malam, aku akan pastikan kamu tidak bisa tidur nyenyak. Perjalanan pulang ke rumah terasa hening. Mas Rian menyetir dengan kaku. Dia sering melirik spion tengah dengan waspada. Seolah takut bayangan ayah benar-benar muncul di kursi belakang. Radio mobil dimatikan. AC dipasang paling dingin tapi dia tetap berkeringat. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Langit mendung gelap menggantung di atas atap rumah kami. Suasana rumah terasa suram. Kamu istirahat di kamar ya. Aku mau mandi dulu, kata Mas Rian. Dia tidak menawari membantuku naik tangga. Dia langsung melesat masuk ke kamarnya sendiri. Kamar tamu di lantai bawah yang belakangan ini sering dia pakai kalau pulang malam. Aku naik ke kamar utama di lantai 2. Mengunci pintu. Dan langsung membuka ponsel. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tidak dikenal. Dr. Adrian. File PDF bernama hasil lab Rania. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Passwordnya adalah tanggal lahirku. Layar ponsel menampilkan deretan angka dan istilah medis. Aku men-scroll ke bagian bawah. Bagian kesimpulan toksikologi. Positif arsenik. Konsentrasi 0,8 mg per liter. Tingkat bahaya. Positif merkuri. Duniaku berputar. Jadi bukan hanya satu racun, tapi 2. Jus jeruk itu. Dan mungkin makanan lain yang dia belikan. Semuanya mengandung maut. Aku menyimpan file itu di Google Drive rahasia. Mengirim salinannya ke email sahabatku yang seorang pengacara di Jakarta dengan pesan. Kalau aku mati mendadak, buka file ini dan penjarakan suamiku. Sekarang bukti sudah di tangan. Aku punya senjata mematikan. Tapi aku tidak akan menembakkannya sekarang. Aku berjalan ke arah lemari pakaian Mas Rian. Membuka laci paling bawah tempat dia menyimpan pakaian dalamnya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kotak celana dalam, ada sebuah buku tabungan berwarna merah. Buku tabungan bank swasta yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Aku membukanya. Saldo terakhir. 3 miliar rupiah. Uang siapa ini? Uang perusahaan ayah yang dia gelapkan pelan-pelan. Dan di halaman depan, nama pemilik rekening tertulis jelas. Rekening gabungan. Rian Hartanto dan Cantika Putri. Darahku mendidih melihat nama itu bersanding di sana. Uang keringat ayahku. Uang masa depanku. Dipakai untuk membiayai pelakor itu. Aku mengambil ponselku. Memotret buku tabungan itu. Lalu mataku menangkap sesuatu yang lain di laci itu. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci gembok. Tapi untuk apa? Aku teringat brankas kecil di ruang kerja Mas Rian yang selama ini selalu dia bilang rusak dan kuncinya hilang. Apakah ini kuncinya? Aku menyelinap keluar kamar. Mengendap-endap menuju ruang kerja Mas Rian di ujung lorong lantai 2. Pintunya tidak terkunci. Mas Rian masih mandi di bawah. Aku bisa mendengar suara gemericik air shower. Aku masuk ke ruang kerja. Menuju lemari arsip besi di pojok. Menggeser lukisan kaligrafi di dinding. Di sanalah brankas itu tertanam. Aku memasukkan kunci perak itu ke lubang kunci brankas. Klik. Terbuka. Jantungku berdegup kencang. Pintu brankas terbuka perlahan. Di dalamnya, bukan uang tunai.
Bukan emas batangan, tapi tumpukan berkas dokumen. Dan sebuah kotak beludru merah. Aku membuka kotak beludru itu. Isinya sebuah kalung berlian yang sangat indah. Jauh lebih indah dan mahal dari perhiasan manapun yang pernah dia belikan untukku. Ada kartu ucapan di dalamnya. Untuk istriku tercinta Cantika. Hadiah atas kelahiran putra kita nanti. Dari Papa Prian. Aku meremas kartu itu hingga lecek. Lalu aku beralih ke tumpukan dokumen. Sertifikat tanah. Bukan tanah ini. Tapi tanah kosong di pinggiran kota yang dibeli atas nama Cantika. Dan surat polis asuransi jiwa atas namaku. Polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 10 miliar rupiah. Penerima manfaat, Rian Hartanto. Tanggal polis ini dibuat baru 3 bulan yang lalu. Tepat saat dia mulai memberiku jus jeruk beracun itu. Semuanya sudah direncanakan dengan sangat rapi, matang, dan dingin. Dia mengasuransikan nyawaku seharga 10 miliar. Lalu membunuhku pelan-pelan untuk mencairkannya. Aku mengambil semua dokumen itu. Memotretnya satu persatu dengan cepat. Aku tidak bisa mengambil aslinya sekarang. Dia akan sadar. Aku mengembalikan semuanya ke posisi semula. Mengunci brankas. Menggeser lukisan. Dan berlari kembali ke kamar tidur. Tepat saat aku menutup pintu kamar. Terdengar langkah kaki Mas Rian menaiki tangga. Klek. Pintu kamar terbuka. Mas Rian masuk. Rambutnya basah. Dia memakai sarung dan baju koko. Wajahnya terlihat alim. Sayang. Ayo sholat maghrib berjamaah. Udah lama kita nggak jamaah kan? Katanya lembut. Aku menatapnya dari atas kasur. Menatap topeng kesyolehan yang dia pakai. Dia mengajakku sholat. Padahal hatinya penuh rencana pembunuhan. Dia ingin sholat untuk menutupi ketakutannya pada hantu ayah tadi sore. Ayo mas. Jawabku sambil tersenyum manis. Aku berdiri. Mengambil mukena putihku. Kami menggelar sajadah berdampingan. Dia menjadi imam. Aku menjadi makmum. Allahu Akbar. Takbirnya menggema di kamar. Aku mengangkat tangan. Bersedekap. Di belakang punggungnya. Aku menatap tengkuk lehernya yang terbuka. Sholatlah yang khusyuk mas. Berdoalah sepuasmu. Karena sebentar lagi, Allah akan mencabut semua nikmat yang kamu curi dariku. Dan aku, makmum MU ini, akan menjadi perantara azab itu. Selesai sholat. Mas Rian berbalik dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Seperti ritual biasa kami. Aku mencium punggung tangannya. Tangan yang menuangkan racun. Tangan yang membelai wanita lain. Bibirku menyentuh kulit tangannya. Dingin. Mas. Bisikku pelan saat masih menunduk mencium tangannya. Ya sayang. Tadi waktu kamu sujud. Aku lihat ada bayangan hitam besar nempel di pundak kamu. Mas Rian langsung menarik tangannya kaget. Mundur sampai menabrak lemari. Apaan sih Rania? Jangan mulai lagi deh. Bentaknya. Wajahnya kembali pucat. Beneran mas. Bayangan itu berbisik sama aku. Katanya. Waktunya sudah dekat. Aku menatapnya dengan tatapan kosong yang kubuat-buat. Malam ini Mas Rian tidak akan bisa tidur. Dan besok adalah hari eksekusi tahap pertama. Aku akan mengirimkan hadiah kecil ke rumah Cantika. Hadiah yang akan membuat pesta kehamilannya menjadi bencana. Pagi ini aku bangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah ketenangan yang menghanyutkan. Seperti permukaan danau yang tenang sesaat sebelum badai besar menghantam. Ini adalah hari terakhir sandiwara kami. Hari ini adalah hari penentuan nasib Rian Hartanto. Aku mandi lebih lama dari biasanya. Menggunakan lulur aromaterapi. Keramas hingga rambutku wangi sempurna. Aku mematut diri di depan cermin. Wajah pucat dan sakit yang kemarin ku pasang kini ku hapus. Aku memoleskan make up tipis namun tegas. Lipstik merah bata menghiasi bibirku. Menandakan keberanian yang sudah pulih sepenuhnya. Aku memilih gaun terbaikku. Gaun hitam selutut yang elegan. Gaun yang dulu Mas Rian belikan saat dia pertama kali mendapatkan proyek besar. Hari ini,
Aku akan memakai gaun ini untuk mengantar kejatuhannya. Saat aku turun ke ruang makan, Mas Rian sudah menunggu. Dia terlihat gelisah. Matanya bengkak dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Jelas sekali dia tidak tidur semalaman karena teror hantu ayah yang kuciptakan. Dia sedang menyesap kopinya dengan tangan gemetar. "Loh, kamu kok rapi banget, Yang? Mau kemana?" Tanyanya kaget melihat penampilanku yang segar bugar. Aku tersenyum manis. "Sangat manis. Aku sudah sembuh, Mas. Berkat doa kamu semalam. Hari ini aku mau ke kantor notaris sama kamu. Katanya kita harus tanda tangan surat hibah itu kan?" Mata Mas Rian berbinar seketika. Kelelahannya seolah lenyap. "Serius, Yang? Alhamdulillah. Kamu emang istri terbaik. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Keburu Pak Handoko keluar kota." "Sabar dong, Mas." Jawabku tenang sambil menuangkan teh hangat. "Nanti Pak Handoko yang kesini. Aku udah telepon beliau tadi pagi. Aku bilang kita tanda tangannya di rumah aja sekalian makan siang. Aku juga udah undang beberapa tamu penting buat jadi saksi. Biar sah secara hukum dan agama." Mas Rian mengerutkan kening. "Tamu? Siapa?" "Adalah kerabat dekat." Jawabku misterius. "Udah, Mas, duduk manis aja. Nikmati momen-momen terakhir di rumah ini sebagai tuan rumah." Kalimat terakhirku memiliki penekanan yang berbeda. Tapi Mas Rian terlalu bernafsu pada harta hingga dia tidak menyadari nada ancaman di suaraku. Pukul 11 siang. Bel rumah berbunyi. "Nah, itu mereka datang," ucapku. Mas Rian bergegas ke pintu depan. Wajahnya sumringah. Dia membayangkan sebentar lagi sertifikat rumah dan perusahaan akan berpindah ke tangannya. Tapi saat dia membuka pintu, senyumnya membeku. Yang berdiri di depan pintu bukan hanya Pak Notaris Handoko, tapi juga seorang wanita hamil dengan gaun peach yang familiar. Cantika. Dan di belakang Cantika, berdiri dua orang pria berseragam polisi dan seorang pria berjas rapi yang aku kenal sebagai Pak Dirman, pengacara kepercayaan almarhum ayah. "Mas, ini maksudnya apa, Mas? Kenapa ada polisi?" teriak Cantika panik. Dia menatap Mas Rian bingung. "Katanya kita mau syukuran rumah baru. Kok malah ke rumah istrimu?" Mas Rian mundur terhuyung-huyung. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia menatapku yang berjalan perlahan dari arah ruang tengah. "Rania, ini, apa artinya ini?" desisnya. Aku berdiri tegak di hadapannya, melipat kedua tangan di dada. Daguku terangkat tinggi. "Selamat datang di pesta kejutanmu, Mas. Dan selamat datang juga buat Mbak Cantika." "Wah, kandungannya sudah besar ya. Sayang sekali anaknya harus lahir di penjara nanti." "Apa maksud lo?" teriak Cantika. Dia hendak maju menyerangku tapi ditahan oleh polisi. Aku mengeluarkan ponselku, menghubungkannya ke speaker Bluetooth besar di ruang tamu yang sudah kusiapkan. "Dengarkan ini baik-baik," ucapku. Aku menekan tombol play. Suara percakapan Mas Rian dan Cantika di telepon tempo hari membahana di seluruh ruangan. Jernih, keras, dan mematikan. "Tenang aja, Cantika. Sertifikat rumahnya kan atas nama dia. Makanya aku nggak bisa ceraiin dia sekarang. Vitamin impor yang kamu belikan itu udah bereaksi kan? Dia makin sering sakit-sakitan. Begitu dia lewat, asuransi dan rumah jadi milik kita." Rekaman itu terus berputar. Mengungkap detail rencana pembunuhan mereka. Mengungkap hinaan mereka padaku. Mengungkap niat jahat mereka menguasai harta ayah. Mas Rian jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia menatap lantai dengan pandangan kosong. Rahasianya telanjang di depan hukum. "Bukan cuma itu," kataku sambil melempar tumpukan kertas ke hadapannya. Kertas hasil lab toksikologi Dr. Adrian. Kertas foto buku tabungan rahasia mereka. Dan surat pernyataan dari Bu Inah tentang pembunuhan ayah. "Arsenik dan merkuri," ucapku dingin. "Kamu meracuni istrimu sendiri, Rian. Dan kamu membunuh ayahku yang sudah menganggapmu seperti anak kandung. Di mana hati nuranimu?" Mas Rian mendongak. Air mata buaya mengalir di pipinya. Dia mencoba merangkak ke arahku.
memegang ujung gaunku. Yang, Rania, maafin aku Yang. Aku khilaf. Aku diguna-guna sama perempuan itu Yang. Dia yang maksa aku. Aku masih cinta sama kamu Rania. Demi Allah aku cinta kamu. Cantika menjerit histeris mendengar pengkhianatan Mas Rian. Heh bangsat. Lo yang janjiin gue kemewahan. Lo yang suruh gue beli racun itu. Jangan lempar batu sembunyi tangan ya banci. Mereka berdua mulai saling menyalahkan. Saling mencaci maki. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Dua orang yang kemarin saling memuja dan menyebut cinta. Kini saling menggigit seperti anjing liar yang terpojok. Pak polisi, silakan bawa mereka. Ucap Pak Dirman pengacaraku. Bukti sudah lengkap. Percobaan pembunuhan berencana. Penggelapan dana perusahaan. Dan pembunuhan berencana terhadap almarhum Bapak Rashid. Ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Polisi langsung memborgol tangan Mas Rian. Dia memberontak. Berteriak-teriak memanggil namaku. Rania. Tolong aku Rania. Kita suami istri. Jangan tega sama suami sendiri. Ingat kenangan kita Rania. Aku mendekatinya. Menatap matanya sedingin es. Suamiku sudah mati Rian. Dia mati bersamaan dengan matinya ayahku di tanganmu. Yang ada di depanku sekarang hanyalah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan kamu. Aku menoleh ke arah Cantika yang sedang menangis meraung-raung saat diborgol. Nikmatilah masa kehamilanmu di sel tahanan. Semoga anakmu tidak mewarisi sifat iblis bapak ibunya. Rumah di Geraha Estetika itu. Mobil itu. Semuanya dibeli pakai uangku. Besok. Aku akan menyitanya kembali. Kamu akan melahirkan tanpa sepeser pun uang di tanganmu. Polisi menyeret mereka keluar. Teriakan dan tangisan mereka menjadi musik paling indah yang pernah ku dengar. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan pagar. Menyaksikan aib keluarga terpandang ini terbongkar. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang megah ini. Pak Dirman dan Pak Notaris pamit undur diri untuk mengurus berkas perkara di kepolisian. Aku menarik napas panjang. Udara di rumah ini akhirnya terasa segar. Tidak ada lagi bau kemunafikan. Tidak ada lagi racun. Aku berjalan menuju meja makan. Mengambil foto pernikahan kami yang masih terpajang di sana. Menatap wajah Mas Rian yang tersenyum bahagia di foto itu. Dulu, aku rela mati demi kamu Mas. Bisikku. Tapi kamu malah memaksa aku mati demi hartaku. Sekarang. Kamu yang mati secara perlahan di balik jeruji besi. Aku melepaskan foto itu dari bingkainya. Merobeknya menjadi dua bagian tepat di tengah. Memisahkan kami selamanya. Aku berjalan ke arah taman belakang. Mengambil korek api. Dan membakar potongan foto Mas Rian. Aku melihat wajahnya dimakan api. Menjadi abu yang terbang terbawa angin. Selesai. Peran Rania si istri bodoh dan penurut sudah berakhir. Aku memegang perutku. Tersenyum tipis. Mas Rian tidak tahu satu hal. Pagi ini, sebelum Dokter Adrian mengirim hasil lab toksikologi, dia mengirim satu pesan lagi. Hasil tes darahku menunjukkan kadar HCG yang tinggi. Aku hamil. 2 minggu. Anak ini hadir di saat ibunya sedang berjuang antara hidup dan mati. Anak ini kuat. Dia bertahan meski ibunya diracuni. Dan yang pasti, anak ini tidak akan pernah mengenal siapa ayahnya. Ayahnya adalah masa lalu yang sudah kukubur dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi para istri di luar sana. Jangan pernah mencintai manusia melebihi cintamu pada Sang Pencipta. Karena hati manusia bisa bolak-balik. Tapi janji Allah itu pasti. Aku Rania. Undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dunia Beda untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.